Karakter utamanya menyadari kalau dia telah bereinkarnasi ke dunia lain. Dia cuma ingat tersengat listrik sampai mati sebelum tiba-tiba terbangun di sana. Sekarang dia berdiri telanjang bulat di hutan dekat sebuah kota. Tetap saja, dia sangat menantikan petualangan dunia lain yang menantinya. Tapi saat dia melihat ke bawah, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Pepe-nya hilang. Dia mencarinya di bawah tanah. Dia memeriksa pepohonan. Dia bahkan meraba punggungnya untuk berjaga-jaga kalau itu muncul di tempat yang aneh. Sayangnya, adik kecilnya tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia panik. Entah bagaimana dia bereinkarnasi tanpa Pepe-nya. Dia mengutuk surga. Bagaimana dia bisa memulai petualangan legendarisnya kalau anggota paling penting di kelompoknya malah hilang. Lalu dia memikirkan kemungkinan mengerikan lainnya. Mungkin Pepe-nya sudah hilang sebelum dia bereinkarnasi. Tapi, dia ingat dengan jelas kalau dia kencing dan mandi hari itu. Bahkan saat dia turun dari taksi, sopirnya memberitahunya kalau ada barangnya yang ketinggalan. Tapi Pepe-nya pasti masih ada di sana sebelum dia mati, kan? Lalu kemana perginya barang itu? Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengingat semuanya. Mungkin dia melewatkan petunjuk penting dalam kasus orang hilang yang tragis ini. Dia tewas karena tersengat listrik secara tidak sengaja, dan semuanya menjadi gelap gulita dalam sekejap. Lalu dia terbangun tanpa busana di dunia lain dengan baju dan Pepe-nya yang hilang. Dia berpikir keras tentang hubungannya. Pakaian dan adik kecilnya yang berharga sama lenyap. Hal ini membawanya pada satu teori yang menenangkan. Mungkin orang-orang di dunia ini sejak awal memang tidak punya Pepe. Mungkin itu juga alasannya tidak ada yang butuh pakaian. Pikiran itu membuatnya merasa jauh lebih baik. Kalau semua orang bertubuh sepertinya, maka tidak ada yang perlu membuatnya malu. Penuh harapan, dia menuju ke kota. Tapi saat dia melihat warganya, dia langsung melompat ke tumpukan jerami di dekatnya. Teori briliannya langsung hancur berantakan. Semua orang memakai pakaian. Dia merasa sangat dikhianati oleh dunia baru yang kejam ini. Dia mencuri cucian yang dijemur untuk menutupi bagian bawah tubuhnya sebelum berjalan menyusuri kota. Dia memaksa dirinya untuk tidak panik. Lagi pula, pakaian saja tidak membuktikan kalau para pria di sana punya Pepe. Dia sangat berharap di balik pakaian itu, semua orang juga kehilangan Pepe mereka, tapi dia sadar itu cuma angan-angan. Dia butuh bukti kuat sebelum menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pria tanpa Pepe di dunia lain. Seorang wanita tiba-tiba menyuruh temannya untuk melihat ke arah karakter utamanya. Bocah kita langsung berteriak kalau tidak ada yang pantas dilihat. Tepat saat itu, makhluk besar dan menakutkan melompat dari belakangnya. Makhluk itu mengaum marah setelah lama di penjara. Salah satu penonton mengenalinya sebagai Raja Iblis. Itu adalah Raja Iblis pemusnahan Xiaopeng, makhluk tipe asap peringkat perunggu. Dia bersumpah akan membalas semua orang sebelum memusnahkan mereka semua. Sialnya, karakter utamanya jatuh tepat di bawahnya, memberinya pandangan jelas ke selangkangan Xiaopeng. Apa yang dia lihat membuat protagonis kita pucat pasi. Raja Iblis itu punya satu. Bahkan monster itu bereinkarnasi dengan perlengkapan yang lebih baik darinya. Xiaopeng terus mengancam akan memusnahkan semuanya. Namun, saat dia menyampaikan pidato mengerikannya, kain yang menutupi bagian bawah tubuh karakter utamanya tiba-tiba terlepas. Saat Xiaopeng melihat selangkangannya yang kosong, Raja Iblis yang perkasa itu tertawa, terbahak-bahak. Dia bertanya, kenapa karakter utamanya tidak punya? Dia tidak pernah menyelesaikan kalimatnya karena seseorang tiba-tiba memukulnya. Ledakan dahsyat pun menyusul. Manusia bernama Harold telah melancarkan serangan. Dia memiliki tipe kemunculan, ledakan. Setelah menyelamatkan karakter utamanya, dia bertanya, apa dia baik-baik saja? Karakter utamanya buru-buru membalut kain ke tubuhnya dan menjawab, kalau dia baik-baik saja. Setidaknya secara fisik. Harga dirinya sudah mati 2 kali. Sementara itu, Xiaopeng sudah hangus terbakar. Harold menghunuskan pedangnya, langsung membuat Raja Iblis itu ketakutan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kapten ksatria dari kerajaan raungan besar. Dia menyuruh semua orang agar tidak takut, karena yang disebut Raja Iblis ini cuma boneka latihan dan bukan ancaman nyata bagi siapapun. Dia menjelaskan kalau kerajaan besar itu saat ini menawarkan tes atribut gratis. Siapapun yang membangkitkan atribut unggul akan menerima artefak dewa. Dia mendesak semua orang untuk menjadi pahlawan, bergabung dengan kerajaan raungan besar dalam mengalahkan Raja Iblis terkuat, dan mendapatkan permohonan yang bisa mewujudkan apa saja. Kerumunan itu segera bergegas maju, tidak sabar untuk ikut tesnya. Di dekat sana, orang-orang mengantre untuk menyentuh bola misterius dan mengetahui atribut mereka. Wanita dari tadi membangkitkan tipe penyetelan, resonansi. Harold lalu bertanya, apa karakter utamanya mau ikut tes? Bocah kita setuju. Diam, dia menantikan kebangkitan semacam kemampuan yang sangat kuat secara tidak wajar. Setelah memeriksa bolanya, penguji mengumumkan kalau atributnya adalah tipe menyedihkan, tanpa titik. Karakter utamanya berdiri tercengang. Ternyata, kehilangan Pepe-nya bukan cuma tragedi pribadi. Itu sekarang jadi kekuatan super resminya. Tipe menyedihkan. Atribut tanpa Pepe ternyata hanya bagian dari imajinasi berlebihan karakter utamanya. Namun, saat dia berjalan pergi, seseorang memperingatkannya kalau tidak ada yang namanya makan siang gratis di kerajaan raungan besar.
Pembicaranya adalah Wuji, siluman rubah dengan tipe solo, atribut serap. Dia mencemooh klaim kerajaan yang memberikan artefak dewa secara gratis. Dia mengungkapkan kalau setiap artefak dewa yang mereka tawarkan itu diubah dari Raja Iblis peringkat perunggu. Karena itu, dia menyarankan karakter utamanya untuk tidak asal memilih. Namun, bocah kita berpikir kalau dia bakal dengan senang hati mengambil PP kalau ada yang tergeletak di sana. Wuji menambahkan kalau setiap artefak dewa punya harga yang jelas. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar diskonnya. Karakter utamanya langsung penasaran berapa harga PP pengganti. Wuji mengungkapkan kalau dia itu pedagang yang bisa menjual apa saja, termasuk artefak dewa, senjata, perlengkapan, bahkan informasi. Lalu dia bertanya, apa yang diinginkan karakter utamanya? Karakter utamanya nyaris nyeletuk kalau dia mau sebuah PP, tapi menahan dirinya di tengah jalan. Tidak mungkin dia mengakuinya di depan umum, jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, apa Wuji yang membuat katalog itu menggunakan atributnya? Wuji menjelaskan kalau atributnya adalah penyimpanan. Melihatnya memunculkan kartu nama dan katalog dari udara kosong. Karakter utamanya jadi penasaran apa itu kekuatan dari penyimpanan. Sebelumnya, dia juga melihat Raja Iblis yang kalah berubah jadi artefak dewa. Jelas sekali, dia masih punya banyak hal untuk dipelajari tentang dunia aneh ini. Wuji dengan bangga memamerkan barang dagangannya yang tidak terhitung jumlahnya, dan sekali lagi bertanya apa yang diinginkan karakter utamanya. Namun, semua harta karun itu tidak ada artinya bagi protagonis kita. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui apa yang terjadi pada PP-nya. Yang lebih penting, dia harus menyaksikan kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri. Dia bertanya kepada Wuji di mana dia bisa menemukan toilet. Saat dia sampai di toilet, dia merasa seolah-olah klimaks dari penyelidikannya akhirnya tiba. Jika dia memastikan bahwa para pria di dunia ini juga tidak memiliki PP, dia akhirnya bisa memulai petualangan besar di dunia lain tanpa merasa tidak utuh. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak gugup. Tentunya, PP-nya yang hilang tidak mungkin hanya dialaminya sendiri. Lalu dia teringat pada Raja Iblis yang dia lihat sebelumnya. Sejauh yang dia tahu, apapun bisa bersembunyi di balik celana dalam makhluk itu. Lagi pula, makhluk itu bahkan bukan manusia. Pemuda kita tetap yakin bahwa pria manusia di dunia ini pasti benar kosong di bawah sana, sama seperti dirinya. Dia berdiri diam-diam di samping seorang pria yang sedang menggunakan urinoir, lalu melirik sekilas. Pria itu langsung menyadari bahwa dia sedang mengintip dan memukulnya tanpa ragu sedikit pun. Sang tokoh utama pun terlempar keluar dari toilet. Pria yang murka itu sudah mengalami hari terburuk dalam hidupnya. Orang tuanya kecewa padanya, pacarnya telah mencampakkannya, dan dia gagal mendapatkan hasil yang berguna selama tes atribut yang seharusnya mengubah hidupnya. Dia adalah seorang manusia bernama Chu Gigi, dan atributnya adalah tipe perekam video bunga kastanya. Sekarang dia percaya bahwa impiannya untuk mengalahkan Raja Iblis terkuat telah hancur. Gigi juga mengeluh bahwa seorang pria cabul telanjang baru saja mengintipnya di toilet. Namun, sang tokoh utama sama sekali tidak bersimpati padanya. Setidaknya GG masih memiliki sebuah PP. Murka karena tidak ada yang percaya padanya, GG memanggil sebuah artefak ilahi. Dia bersumpah bahwa dia akan menjadi pahlawan yang ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Iblis terkuat, dan kemenangan pertamanya adalah melawan sang tokoh utama. Sementara itu, protagonis kita hanya bisa merajuk meratapi bagaimana dia telah bereinkarnasi, namun PP-nya tidak ikut bersamanya. Kalau begini terus, dia takut dia tidak akan pernah melihat adik kecilnya yang berharga lagi. Dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, tetapi sebagai gantinya, dia mendapatkan kekuatan. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi yang sangat familiar. Dia secara naluriah memanggil sebuah artefak ilahi. Kini dia akan menunjukkan kekuatan mengerikan yang dia terima setelah kehilangan asetnya yang paling penting. Sebuah senjata terwujud di tangannya. Namun, dia menatap senjata itu dengan rasa tidak percaya. Itu tidak lebih dari sekadar pisau dapur. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah pisau dapur yang sama, persis dengan yang ada di rumahnya sebelumnya. Gigi mengayunkan pedang pendeknya, tetapi sang tokoh utama menangkisnya dengan pisau dapur. Gigi dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini. Sesaat kemudian, pemuda kita menendangnya. Gigi terpental dan menabrak dinding. Dia ambruk tanpa bergerak saat kerumunan orang berkumpul mengelilinginya. Sang tokoh utama mengangkat pisau dapurnya, bersiap untuk melanjutkan serangan. Namun, seseorang tiba-tiba memberitahunya agar tidak terlalu tidak sabar. Pada saat yang sama, kakinya terpleset. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Terbaring di reruntuhan, GG menangis terseduh-seduh. Dia menunjuk bahwa sang tokoh utama bahkan mengenakan selimut yang dicuri dari rumahnya. Namun dia masih kalah dari pencuri tak tahu malu itu. Namun, seseorang meyakinkannya bahwa tidak ada atribut yang benar tidak berguna.
Wuji menjelaskan bahwa setiap atribut bisa menjadi berharga dengan latihan yang cukup. Bahkan mengalahkan Raja Iblis terkuat bukanlah hal yang mustahil. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi sebelum bertanya kepada Gigi apakah dia ingin membeli beberapa buku panduan latihan. Sementara itu, sang tokoh utama memperingatkan pria misterius di belakangnya untuk tidak menggunakan atributnya padanya. Berasumsi bahwa dia adalah pedagang lain seperti Wuji, pemuda kita dengan cepat menambahkan bahwa dia tidak tertarik membeli apapun. Pria misterius itu dengan tenang bertanya apakah dia ingin tahu kemana PP-nya pergi. MC kita mematung. Akhirnya, seseorang memiliki informasi tentang PP-nya yang hilang. Sebelum dia sempat merespons, pria itu membawa mereka berdua ke ruang yang berbeda. Dia memanggil sang tokoh utama dengan namanya Huang Mizu. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai dewa di dunia itu, dewa tanpa keraguan. Akhirnya, sang dewa mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Dialah yang telah mengubah Pepe Huang Mizu menjadi Raja Iblis terkuat. Dewa tanpa keraguan menjelaskan bahwa siapapun yang mengalahkan Raja Iblis terkuat akan mendapatkan sebuah permintaan yang mampu mewujudkan apa saja. Sial bagi Mizu, adik kecilnya yang hilang telah diubah menjadi Raja Iblis itu sendiri. Untuk menunjukkan bagaimana dia melakukannya, sang dewa menciptakan seekor Raja Iblis mungil di depan matanya. Dia memperkenalkan makhluk itu sebagai Raja Iblis Kentut. Makhluk itu berlari dengan gembira sambil kentut di mana-mana, dan dewa tanpa keraguan menyebutnya sangat menggemaskan. Mizu hanya bisa menatap ancaman kecil yang bau itu dengan kebingungan. Dewa tanpa keraguan tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia menjelaskan bahwa dia secara pribadi memilih nama dan atribut yang dianugerahkan kepada mereka, memungkinkan masing-masing untuk menggunakan keterampilan yang terkait dengan atributnya. Dia menambahkan bahwa semua orang di dunia itu juga telah menerima atribut darinya. Mizu mengabaikan ceramah itu dan menuntut untuk tahu mengapa PP-nya berubah menjadi Raja Iblis terkuat. Dewa tanpa keraguan berdalih bahwa ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Selama transmigrasi Mizu, dia secara tidak sengaja salah mengira pusaka keluarganya sebagai model yang dia rancang untuk Raja Iblis terkuat. Jadi tanpa mengecek 2 kali, dia mengambilnya dan mengubahnya menjadi Raja Iblis terkuat. Mizu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan kesalahan fatal seperti itu? Sang dewa dengan tenang menunjukkan model aslinya. Rahang Mizu jatuh saat dia menyadari kemiripan yang mengganggu itu. Tetap saja, dia menepis model itu dan menuntut untuk tahu di mana adik juniornya yang kabur, Raja Iblis terkuat itu, bersembunyi. Dewa tanpa keraguan pertama-tama menjelaskan bahwa setiap Raja Iblis yang dikalahkan akan berubah menjadi artefak ilahi setelah mati. Dengan artefak ilahi, orang bisa mengaktifkan keterampilan yang terhubung dengan atribut yang dianugerahkan kepada mereka. Sebagai contoh, Harold, kapten kesatria yang berisik yang ditemui Mizu sebelumnya, memiliki atribut ledakan dan menggunakan pukulan ledakan. Mizu cemberut karena semua penjelasan ini tidak menjawab satu-satunya pertanyaan yang penting, di manakah anggota tubuhnya yang hilang. Dewa tanpa keraguan lanjut menjelaskan bahwa dia telah menciptakan Gunung Raja Iblis. Gunung itu memiliki 10 lantai dengan beberapa gua Raja Iblis di setiap lantainya. Untuk naik lebih tinggi, para penantang harus mengalahkan Raja Iblis yang menjaga lantai saat itu. Mizu terus menuntut lokasi PP-nya. Akhirnya, sang dewa mengungkapkan bahwa Raja Iblis terkuat menunggu di puncak gunung. Jika Mizu mengalahkannya, Raja Iblis itu akan kembali ke wujud aslinya dan menempel kembali pada pemiliknya yang sah. Mizu mengeluh bahwa sama sekali tidak ada yang mudah dari rencana itu. Sebagai seorang transmigrator, dia seharusnya memamerkan kemampuannya yang terlalu kuat, memikat wanita cantik, dan menikmati kehidupan barunya bersama kawan kecilnya yang berharga, bukannya memanjat 10 lantai untuk menyelamatkannya. Dewa tanpa keraguan bersikeras bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Jika Mizu ingin pusaka keluarganya kembali, dia harus bertarung sendiri menuju lantai paling atas. Tak terhitung jumlah orang yang sudah memimpikan untuk mengalahkan Raja Iblis terkuat, namun Mizu bahkan belum mencoba sebelum mengeluh langsung kepada dewa. Dia dengan bangga mengingatkannya bahwa sangat sedikit orang yang pernah bertemu dengan dewa tanpa keraguan yang legendaris. Mizu segera menyadari masalah yang sebenarnya. Semua orang di dunia itu ingin mengalahkan Raja Iblis terkuat, yang berarti seluruh dunia tanpa sadar sedang memburu PP-nya. Dewa tanpa keraguan mengambil kembali model aslinya darinya. Mizu menolak untuk melepaskannya, tetapi sang dewa dengan tegas mengingatkannya bahwa itu bukanlah adik kecilnya yang sebenarnya. Tiba-tiba, Mizu menyadari sesuatu yang penting. Bagaimana dia bisa bersaing dengan penantang lainnya? Semua orang memiliki sebuah atribut, bisa menggunakan artefak ilahi, dan memiliki akses ke keterampilan yang kuat. Sementara itu, satu-satunya benda yang berhasil dia panggil hanyalah sebilah pisau dapur. Dewa Wuhu menjelaskan bahwa Mizu tidak bisa menerima atribut sihir karena dia adalah seorang transmigran. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan kemampuan normal di dunia ini. Mizu menjadi semakin bingung karena dia masih bisa memanggil sebuah pisau dapur. Lagi pula, sebilah pisau dapur murahan sama sekali tidak sebanding dengan pukulan ledakan.
Dewa Wuhu kemudian mengungkapkan bahwa dia diam telah memberi Mizu kemampuan yang berbeda. Berbeda dengan orang lain di dunia itu, Mizu bisa memanggil apapun yang pernah disentuhnya di dunia asalnya, mirip dengan memanggil artefak suci. Bagaimanapun, sang dewa adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya pusaka berharganya, jadi mengirimnya pergi tanpa kemampuan bertarung sama sekali akan terlalu kejam. Mizu menguji kekuatan barunya, tapi yang muncul hanyalah sebuah bat pingpong. Dengan berakhirnya percakapan mereka, sang dewa bersiap untuk mengirimnya kembali. Benda berikutnya yang dipanggil Mizu adalah sebuah pohon bonsai. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Dia adalah seorang transmigran, sang tokoh utama cerita ini. Namun persenjataan legendarisnya hanya terdiri dari peralatan dapur, alat olahraga, dan hiasan taman. Setidaknya, dia menuntut agar dewa itu menghapus syarat bahwa dia harus pernah menyentuh benda tersebut. Mizu bahkan belum pernah menyentuh pistol, apalagi senjata sungguhan. Lebih parahnya lagi, dia tidak tahu di mana letak Gunung Raja Iblis. Dunia ini dipenuhi ras yang tak terhitung jumlahnya, serta informasi asing yang menggunung. Jadi hal terkecil yang bisa dilakukan dewa itu adalah memberinya beberapa pelajaran dasar. Dewa Wuhu menatapnya tajam dan menyatakan bahwa transmigran bukanlah sesuatu yang istimewa. Mizu tidak seharusnya mengharapkan hak istimewa hanya karena dia berasal dari dunia lain. Jika dewa itu secara tidak sengaja mencabut adik kecilnya, dia tidak akan repot-repot menemuinya. Dia mendeklarasikan bahwa dunia ini adalah permainannya, dan dia menolak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Hanya kompetisi yang adil yang bisa menghiburnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewa. Dia kemudian memerintahkan Mizu untuk membunuh Raja Iblis Kentut. Namun, makhluk mungil itu menatap penciptanya dan dengan polos memanggilnya ayah. Mizu segera menunjukkan bahwa makhluk malang itu jelas menganggapnya sebagai ayah. Alih-alih menjawab, Dewa Wuhu bertanya apakah Mizu terlalu takut untuk melakukannya. Dia mengejeknya, bertanya bagaimana dia berencana merebut kembali senjatanya jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan mesin kentut kecil ini. Mizu dengan enggan menebasnya dengan pisau dapurnya. Raja Iblis Kentut seketika memancarkan cahaya yang cemerlang. Makhluk itu berubah menjadi artefak suci perhiasan tingkat perunggu. Dewa itu menyuruh Mizu untuk mengambilnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan artefak suci, dia masih bisa menukarnya untuk sedikit uang saku. Sebelum menghilang, dewa itu menyatakan bahwa dia juga dikenal sebagai Dewa Wuhu. Dia telah membentuk gunung dan sungai, memerintahkan cahaya untuk bersinar, dan mengetahui segala hal. Segalanya ada karena dirinya. Terakhir, dia memperingatkan Mizu agar tidak pernah mengungkapkan pertemuan mereka, karena dia akan selalu mengawasinya. Dia lalu memerintahkan tokoh utama kita untuk memulai petualangannya. Detik berikutnya, Mizu dipindahkan kembali. Mizu langsung menyadari bahwa dia akhirnya mengenakan pakaian. Dia juga melihat penutup gorong-gorong yang mencurigakan di dekatnya. Dia bertanya-tanya, kenapa dunia lain bahkan memiliki sistem saluran pembuangan. Namun, saat dia membuka penutup itu, dia tiba-tiba dipindahkan ke dalam. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, seekor monster menerjang ke arahnya. Makhluk itu menciptakan tanaman merambat tak terhitung jumlahnya yang membentuk penjara di sekelilingnya. Mizu mendapati dirinya terkunci di dalam. Dia tidak bisa membedakan apakah makhluk itu zombie, Trian, atau kombinasi mengerikan dari keduanya. Tahanan lain menyadari keberadaan artefak suci tingkat perunggu yang dimiliki Mizu. Dia menghela napas dan mengeluh karena ada satu lagi beban tak berguna yang dikurung bersamanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Martini dan atributnya adalah kembang api. Dia memperingatkan Mizu untuk mematuhinya jika ingin memiliki kesempatan lolos. Mizu tidak bisa mempercayainya. Bahkan di dalam gua Raja Iblis, dia sudah menghadapi peristiwa perundungan klasik terhadap orang baru. Huang Mizu memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah mereka benar-benar berada di dalam gua Raja Iblis. Dia lalu menunjuk ke arah makhluk sebelumnya dan bertanya apakah Trian itu adalah sang Raja Iblis. Martini menjadi kesal. Dia tak percaya pemula tingkat perunggu ini bahkan tidak mengenali seekor Raja Iblis. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu hanyalah seorang Triant yang dikorupsi oleh Raja Iblis korupsi. Dia lalu menanyakan tentang atribut Mizu, berharap itu mungkin masih bisa berguna. Tiba-tiba, seekor kucing terbang muncul. Makhluk itu memerintahkan Mizu untuk membuat Martini pingsan. Mizu bertanya, siapa makhluk itu? Tapi Martini segera mengenalinya sebagai peri. Dia berseru tak percaya bahwa seorang pemula total seperti Mizu, entah bagaimana diikuti oleh seekor peri. Kucing terbang itu berdecak dan bersiap untuk mengungkapkan bahwa Mizu kehilangan pusakanya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya untuk membongkar rahasia terbesarnya, Mizu meninju kucing itu, dan Martini sekaligus. Peri itu menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa Mizu juga telah meninjunya. Mizu menuntut untuk tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan yang paling penting, bagaimana dia tahu tentang adik kecilnya yang hilang. Peri itu menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari avatar para dewa. Pada dasarnya, dia adalah seorang dewa, tapi tidak sepenuhnya bersifat dewa. Tampaknya dia adalah entitas yang jauh melampaui pemahaman Mizu yang terbatas.
Dia mengumumkan bahwa dia akan menyaksikan seluruh petualangan Mizu untuk merebut kembali pusakanya. Mizu segera menutup mulutnya dan dengan panik menyuruhnya untuk merendahkan suaranya. Mizu bertanya-tanya apakah peri itu adalah semacam sistem. Peri itu segera menepis teori tersebut dan menyuruhnya untuk mengurangi baca novel web. Avatar hanya bertanggung jawab untuk mengamati dan tidak bisa ikut campur atau membantunya. Mizu harus menyelesaikan petualangan ini sepenuhnya sendirian. Mizu bertanya pada avatar dewa itu apakah mereka berada di dalam gua Raja Iblis. Sang avatar membenarkannya, menjelaskan bahwa gua ini terletak di luar gunung Raja Iblis, dan bahwa gua Raja Iblis bisa ditemukan di seluruh penjuru dunia. Mizu mempertanyakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam gua ini hanya dengan membuka penutup gorong-gorong. Lebih penting lagi, kenapa ada gorong-gorong acak di tengah padang rumput? Avatar dewa itu menjelaskan bahwa setiap pintu masuk tampak berbeda, tapi membuka salah satunya akan menteleportasi seseorang ke dalam gua Raja Iblis. Dia secara pribadi telah mendekorasi setiap gua dan dengan bangga memuji selera estetikanya yang luar biasa. Mizu membalas bahwa sangat sulit untuk menghargai estetika tersebut saat tempat itu terlihat seperti penjara penyiksaan. Sang avatar bersikeras bahwa tidak semua gua tampak seperti itu. Sang avatar menjelaskan bahwa setiap gua Raja Iblis memiliki tema yang berbeda dan Mizu akan memahaminya setelah mengunjungi lebih banyak gua. Lalu ia mengklaim bahwa menjelaskan visi artistiknya adalah hal yang sia-sia karena makhluk rendahan tidak punya hak untuk membandingkan selera mereka dengan eksistensi yang maha tahu dan maha kuasa. Mizu dengan hati bertanya apakah sang avatar akan tiba-tiba membunuhnya tanpa peringatan. Sang avatar membantahnya. Ia mengaku sangat ramah dan tidak akan pernah melakukan apapun yang mungkin mengganggu jalannya permainan. Lagi pula, membunuh pemain secara instan akan sangat membosankan. Mizu bertanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sang avatar menjelaskan bahwa ada dua cara untuk meninggalkan gua Raja Iblis. Mengalahkan Raja Iblisnya dan memaksanya menyerah, atau menemukan pintu misterius yang berfungsi sebagai pintu keluar. Sedangkan untuk kabur dari sel, Mizu harus mencari tahu sendiri solusinya. Sang avatar mengingatkannya bahwa dia telah menerima kemampuan khusus dan mendorongnya untuk menggunakannya. Mizu berpikir keras tentang benda apa saja yang pernah disentuhnya di dunianya sebelumnya. Lalu dia memanggil sebuah gergaji mesin. Sang avatar terkesan saat mengenali gergaji mesin listrik genggam tipe V550. Mizu bertanya bagaimana dia tahu model pastinya, tapi avatar itu dengan bangga menjawab bahwa seorang dewa secara alami tahu segalanya. Sayangnya, gergaji mesin itu tidak mau menyala. Mizu menatapnya kebingungan sementara sang avatar dengan santai bertanya-tanya apakah benda itu membutuhkan listrik. Mizu melempar gergaji mesin yang tak berguna itu dan mengeluh bahwa kemampuan supernya ternyata hanya penipuan belaka. Dia mulai berteriak meminta tolong. Saat dia bertanya apakah ada orang lain di sana, 3 makhluk ikan memperkenalkan diri mereka sebagai Duo Jiao, King Zheng, dan Xuan Lei. Ada juga makhluk kuning kecil bernama Xiao Qiu. Mizu cemberut saat menyadari tak ada satupun sesama tahanannya yang berwujud manusia. Yang lebih parah, Xiao Qiu jelas masih memiliki peralatan berharganya. Bahkan makhluk kuning mungil ini perlengkapannya lebih baik dari sang protagonis. Martini menjelaskan bahwa ketiga nelayan itu adalah warga desa dari hilir, sedangkan Xiao Qiu adalah pengungsi ras Triant dari daerah yang sama. Lalu dengan sombongnya Martini membual bahwa ayahnya adalah komandan ksatria raungan keras. Kebingungan, Mizu bertanya, siapa sebenarnya Martini? Martini menjawab bahwa dia adalah murid dari komandan ksatria tersebut. Mizu mulai bertanya, apakah pukulan tadi membuatnya memiliki kepribadian ganda. Bahkan avatar dewa menganggap pria aneh ini sangat menghibur. Martini mengklaim bahwa Mizu tadi gagal mengenali kehebatannya. Dia juga tidak tahu bahwa anggota ras peri serba tahu sedang mengikuti Mizu. Kini dia mengerti mengapa Mizu memiliki artefak suci peringkat perunggu. Itu jelas dimaksudkan untuk pamer dan merendahkan orang lain. Meski begitu, dia mengakui bahwa pukulan Mizu sakitnya minta ampun. Mizu bertanya apakah peri yang dia maksud adalah kucing terbang di sebelahnya ini. Dia hampir saja mengungkapkan bahwa kucing itu sebenarnya adalah dewa. Namun, avatar itu mencubit wajahnya sebelum dia sempat menyelesaikannya. Tak punya pilihan lain, Mizu memperkenalkan makhluk itu sebagai Shenzhen. Martini mengangguk seolah semuanya masuk akal. Sudah kuduga dari ras peri, bahkan namanya diambil dari nama penyakit. Dia kagum melihat bagaimana Shenzhen tampaknya memiliki kepribadian yang begitu kuat. Komentar itu sangat menyinggung perasaan sang avatar dewa, tetapi Mizu menahannya agar tidak menyerang. Dia menyadari bahwa avatar tersebut mengikuti siapapun yang ingin diamati oleh dewa. Artinya dia mungkin akan tetap berada di sisinya sepanjang perjalanan. Mizu beralasan bahwa penyakit Shenzhen sedang kambuh lagi dan menyuruh Martini untuk mengabaikannya. Dia kemudian bertanya tentang atribut milik Martini dan rencana pelariannya. Martini mengungkapkan bahwa atributnya adalah kembang api. Rencananya adalah memanggang sulur. Sulur itu sampai mengering, lalu melarikan diri saat Raja Iblis korupsi sedang pergi dari gua. Mizu sama sekali tidak terkesan. Dia hanya memanggil sebuah pemantik api.
Martini menatap api kecil itu dengan penuh rasa kagum dan menyatakan bahwa Mizu luar biasa kuat. Ego Mizu seketika membengkak, membuat kepalanya terasa 2 kali lebih besar. Dengan bangga, dia bersiap mengajari Martini cara memanggil pemantik itu. Namun, avatar dewa itu meninjunya dan mengingatkan bahwa kemampuan pemanggilan hanya berfungsi untuk Mizu. Beberapa saat kemudian, Mizu berhasil melarikan diri dari penjara sulur tersebut. Dia segera menyerang ke arah Trian itu. Kini dia mengerti bahwa makhluk itu sedang dikendalikan oleh Raja Iblis. Namun, dia tidak tahu cara mematahkan kutukan korupsi itu atau menaklukkannya dengan aman. Satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan adalah membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkan makhluk itu menghalangi jalannya. Mizu memanggil pisau dapurnya namun dengan cepat mempertimbangkannya kembali. Karena lawannya benar-benar sebatang pohon, dia menggantinya dengan sebuah kapak. Trian itu mengayunkan tinjunya yang besar ke arahnya. Mizu menghindari serangan tersebut dan mempersempit jarak. Dengan penuh percaya diri, dia menyuruh sang avatar dewa untuk memperhatikannya baik-baik. Namun, yang mengejutkannya, sesuatu telah menangkis kapaknya. Lengan Trian itu tiba-tiba menjadi lunak dan menggeliat. Mizu membeku saat dia mendengar seseorang berkata bahwa dia tiba tepat waktu. Seorang wanita mendekat dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja. Dia berasal dari ras Moro, memiliki atribut Putuner, dan berada di kelas kebangkitan. Sementara itu, di luar hutan, seorang pria duduk di hadapan beberapa makhluk besar dan bergumam bahwa ini sudah setahun berlalu. Lebih tepatnya, sudah setengah tahun sejak dia meninggalkan Gunung Raja Iblis dan mulai memeriksa Gua Raja Iblis satu persatu. Ternyata, 6 bulan terasa seperti setahun penuh ketika pekerjaanmu melibatkan pemeriksaan dungeon monster. Dia bertanya kepada makhluk di depannya tentang situasi saat ini. Menurut catatan, Gua Raja Iblis ini adalah milik Kang Kamo. Makhluk hitam besar bernama Kang Kamo itu membenarkannya. Makhluk kuning kecil bermata 3 melaporkan bahwa Kang Kamo telah menerimanya karena dia tidak punya gua sendiri dan selalu berkeliaran di luar. Dia lalu bertanya bagaimana rasa anggur buah mereka. Pria itu menjelaskan bahwa dia tidak menentang pengaturan tempat tinggal mereka. Namun, kapanpun para pahlawan menantang gua ini, hanya Kang Kamo yang boleh bertarung karena dia adalah master yang terdaftar di sini. Itu adalah aturan Dewa Wuhu, dan setiap Raja Iblis harus mematuhinya. Makhluk-makhluk itu setuju dengan penuh hormat. Pria itu kemudian memuji anggur mereka. Kang Kamo mengakui bahwa mereka tidak menduga kedatangannya yang tiba-tiba, apalagi di daerah terpencil seperti ini. Makhluk bermata 3 itu menyarankan agar mereka bergegas kembali karena kelompok pahlawan lain mungkin sudah memasuki gua untuk menaklukkan mereka. Kang Kamo mengundang raja mereka untuk kembali ke Gua Raja Iblis bersama mereka. Namun, pria itu meminta Kang Kamo berhenti memanggilnya raja. Dia lebih menyukai panggilan yang terdengar lebih intim. Kang Kamo menjadi bingung. Sebagai Raja Iblis terkuat, sudah sewajarnya dialah penguasa mereka. Tidak tahu harus berkata apa lagi, Kang Kamo bertanya, ingin dipanggil apa dia. Raja itu terlihat seperti versi yang lebih kecil dari Mizu, kecuali ada tanduk yang tumbuh di kepalanya. Dengan senyuman bangga, dia mengumumkan bahwa semua orang harus memanggilnya Pep. Sementara itu, Mizu bergegas menuju pintu keluar. Wanita itu mempertanyakan mengapa dia mencoba membunuh makhluk itu, padahal itu hanyalah Triant yang dikutuk oleh Raja Iblis. Dia bersikeras bahwa makhluk itu tidak bersalah. Mizu berpendapat bahwa itulah satu-satunya pilihannya saat itu. Bagaimana dia bisa tahu kalau memotong anggota tubuh pohon akan menahannya tanpa membunuhnya? Xiaoqiu segera mengingatkannya bahwa kaumnya adalah bagian dari ras Trian. Xiaoqiu menjelaskan bahwa Raja Iblis korupsi telah menyerang desa mereka dan mengubah semua orang menjadi boneka tanpa pikiran. Salah seorang nelayan akhirnya paham kenapa sungai di hilir tak lagi berbau seperti anggur buah rumahan mereka yang manis. Belakangan ini, sungai itu mengeluarkan bau aneh yang tidak sedap. Xiaoqiu menambahkan bahwa ayahnya adalah pejuang terkuat di desa mereka. Sayangnya, dia telah terkena korupsi saat melindungi putranya. Dia memohon kepada semua orang untuk menyelamatkan ayahnya. Wanita itu berjanji mereka akan menyelamatkannya dan menjelaskan bahwa dia memasuki gua ini dengan tujuan itu atas nama Dewa Wuhu. Mizu membeku saat mendengar nama itu. Wanita itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang misionaris dari kerajaan pelukan ilahi dan penganut setia Dewa Wuhu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Putao sebelum bertanya mengapa Mizu terlihat begitu terganggu. Avatar Dewa menjelaskan bahwa kerajaan pelukan ilahi adalah sebuah negara religius yang warganya mengikuti ajaran Dewa Wuhu. Paus mereka mengklaim pernah melihat dewa secara langsung, namun tak pernah ada yang menemukan bukti bahwa dia benar-benar nyata. Mizu dengan santai menjawab bahwa dia punya banyak bukti. Putao bersikeras bahwa Dewa Wuhu benar-benar ada. Dia mulai menceritakan bagaimana dia mengalami bencana alam yang dahsyat semasa kecilnya. Dia terus terperangkap di bawah reruntuhan selama 3 hari 3 malam. Sekeras apapun dia menangis, tak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Namun, pertama kalinya dia berdoa kepada Dewa Wuhu, dia mengaku bahwa dia langsung menjawabnya. Sejak hari itu, dia menjadi penganut setia di gereja Wuhu.
Dia mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan keyakinannya kepada orang-orang yang membutuhkan berkat Dewa Wuhu. Avatar dewa itu mendengarkan kesaksian tulusnya sebelum dengan terus terang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli. Para nelayan mengumumkan bahwa sekarang giliran mereka untuk membagikan kisah mereka. Namun, sebelum mereka bisa memulai kilas balik masa kecil lainnya, Mizu segera menghentikan mereka. Putau bertanya apakah Mizu ingin percaya pada Dewa Wuhu dan bergabung dengan gereja mereka. Dia dengan tegas menolak. Sambil mencubit pipi avatar dewa itu, Mizu berseru bahwa meskipun dewa itu ada, dewa yang tak berguna itu mungkin tidak akan melakukan apapun untuk membantu mereka. Putau menjawab bahwa dewa bisa memahami keraguannya. Mereka yang secara pribadi telah mengalami keajaiban secara alami, lebih mudah mengakui keberadaan dewa. Martini dan Xiao Qiu mengeluh bahwa mereka masih belum membagikan kisah mereka. Bahkan avatar dewa itu menunjukkan bahwa Mizu belum menceritakan kepada mereka tentang masa lalunya. Hal ini hanya membuat Mizu semakin kesal. Sebuah suara bising tiba-tiba menyela percakapan mereka. Salah satu nelayan itu terjatuh. Putau segera memperingatkan semuanya bahwa semakin banyak Trian yang mendekat. Trian yang rusak itu berjatuhan dari langit-langit. Satu dari mereka mengayunkan tinjunya, namun Mizu menangkisnya dengan wajan. Dia lalu memasukkan ember ke atas kepala makhluk itu. Sebelum ia sempat melepaskan helm barunya, Mizu menendangnya menjauh. Sementara itu, dua nelayan bekerja sama untuk menahan Trian yang lain. Martini tidak begitu beruntung, karena salah satu makhluk itu menjebaknya dalam pelukan yang meremukan. Martini dengan putus asa memohon pada tuannya untuk menyelamatkannya. Mizu merespons dengan menuangkan cairan licin ke tanah. Putau segera memperingatkan semuanya untuk menyingkir. Pada saat yang sama, Mizu meraih Martini dan menariknya menjauh dari Trian itu. Makhluk itu dengan mudah terpleset di atas minyak. Mizu menyarankan Martini agar belum menggunakan kemampuannya, karena memang belum bekerja dengan sangat baik. Para nelayan dengan bangga mengumumkan bahwa mereka juga telah menjatuhkan satu Trian. Namun, Trian lainnya menangkap Xiao Qiu. Makhluk kecil itu dengan putus asa memohon pada Mizu untuk menyelamatkannya. Mizu memanggil sebuah kapak dan melemparkannya ke arah mereka. Benturannya seketika menghempaskan Trian yang menahan Xiao Qiu. Semuanya menatap kaget saat makhluk itu menangkap kapak tersebut dengan tangan kosong. Kemudian Xiao Qiu menyadari sesuatu yang tak asing mengenai lawan mereka. Ayahnya telah tiba. Dia adalah anggota ras Trian, memiliki atribut tuner Cuxing dan kelas kebas. Trian yang rusak itu menyerbu ke arah mereka. Mizu bersiap-siap, namun Trian itu menjadi lebih terkejut saat kapaknya tiba-tiba lenyap dari tangannya. Senjata itu langsung kembali kepada Mizu. Karena kapak itu adalah miliknya, Trian itu tidak bisa menggunakannya sesuka hati. Karena tak bisa menggunakan kapaknya, Trian itu menendang Mizu tepat di antara kedua kakinya. Semuanya meringis, membayangkan rasa sakit tak terbayangkan yang pasti ia rasakan. Namun, Mizu hanya tertawa kecil. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa serangan itu sama sekali tidak berdampak apa-apa. Untuk kali ini, ketiadaan peralatan berharganya telah menjadi sebuah keuntungan. Martini menatapnya dengan kagum, yakin bahwa tuannya memiliki tubuh yang tak bisa dihancurkan. Putau bergerak diam-diam ke belakang Trian itu. Dia bersiap untuk menyerangnya. Namun, sesuatu yang aneh tiba-tiba menarik perhatiannya. Rambut Mizu dengan cepat tumbuh semakin panjang. Putau memiliki kelas tuner, kebangkitan. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk penyembuhan, dia tak pernah belajar mengendalikannya dengan benar, sehingga setiap penggunaannya menghasilkan efek yang berlebihan. Mizu akhirnya mengerti kenapa rambutnya tumbuh begitu panjang dan kenapa tubuh para Trian juga mengalami pertumbuhan abnormal. Putau dengan sedih mengakui bahwa dia tak berani menggunakan kemampuannya pada orang yang terluka. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan penyembuhannya itu sebagai senjata. Dia menjelaskan bahwa kemampuan yang dimaksudkan untuk memulihkan tubuh akan menyebabkan pertumbuhan tak wajar, sementara yang untuk memulihkan pikiran akan menyebabkan rangsangan yang ekstrim. Mizu bergumam bahwa ini pasti adalah harga yang harus dibayar karena mempercayai Dewa Wuhu. Putau berargumen bahwa keyakinannya tak ada hubungannya dengan hal ini. Atribut bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan anugerah yang diberikan kepada mereka oleh dewa. Menurut pendapatnya, setiap orang seharusnya merasa lebih bersyukur kapanpun mereka menggunakan kemampuan mereka. Martini berbisik pelan kepada Mizu bahwa orang dengan atribut biasanya bertindak seperti ini. Sementara itu, kelompok tersebut menarik Trian yang tertahan itu menjauh dan membawanya ke tempat aman. Sebelum mereka bisa beristirahat, lebih banyak lagi Trian yang rusak datang menyerang mereka. Para Trian bergabung dan menciptakan penghalang kegilaan. Xiao Qiu menjelaskan bahwa ayahnya memiliki atribut kebas yang bisa membuat tubuh mereka mati rasa dan menghilangkan rasa sakit mereka. Dia dengan putus asa memohon pada semuanya untuk menyelamatkannya. Mizu bertanya pada avatar dewa itu mengapa kemampuan yang menghilangkan rasa sakit disebut kebas dan bukannya kelumpuhan. Avatar itu menjawab bahwa seseorang sudah lebih dulu mengambil nama kelumpuhan.
Mizu menyarankan indera perasa rasa sakit, namun nama itu juga sudah diambil. Rupanya, atribut supernatural pun menderita masalah ketersediaan nama pengguna. Martini bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Mizu mencoba mengingat serangan khusus apapun yang ampuh melawan tanaman, sembari juga mencari cara untuk menghilangkan kerusakannya. Sebelum dia sempat menyusun rencana, para Treant itu menerjang. Namun, mereka tiba-tiba berhenti di tempatnya. Mizu telah memanggil sebotol pembasmi gulma. Para Treant mungkin tidak takut pada rasa sakit, tetapi mereka masih bisa takut pada kematian. Putao bertanya apa isi botol aneh itu, sementara Xiaoqiu buru-buru menutup hidungnya. Martini berasumsi bahwa itu adalah racun rahasia yang dirancang khusus untuk membunuh tanaman. Di matanya, itu adalah harta legendaris yang hanya bisa ditemukan di dalam gua Raja Iblis. Martini dengan antusias mendesak Mizu untuk memusnahkan setiap Treant. Dia kemudian menunjukkan bahwa satu botol tidak akan cukup untuk begitu banyak musuh. Mizu segera menyuruhnya diam. Pemimpin Treant memberi isyarat kepada yang lain untuk maju. Mizu tiba-tiba meraih Xiaoqiu dan menahannya sebagai sandera. Dia memperingatkan para Treant untuk membiarkan mereka pergi, atau dia akan membunuh Treant kecil itu. Para nelayan dan Putao seketika panik. Namun, avatar dewa itu memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur. Mizu mengincar adegan melodramatis di mana kekuatan keluarga akan mengatasi kerusakan dari Raja Iblis. Pemimpin Treant itu gemetar karena amarah, lalu dia dengan penuh murka menerjang lurus ke arah Mizu. Mizu membeku. Ternyata, drama keluarga yang menyentuh itu telah melompat langsung ke percobaan pembunuhan. Treant itu membantingnya dengan wajah menghadap ke tanah. Xiaoqiu dengan putus asa memanggil ayahnya. Mendengar suara putranya, pemimpin Treant itu sesaat mendapatkan kembali kesadarannya. Mizu dengan cepat bangkit berdiri. Dia memanggil lotion tubuh garam laut biru dan mengoleskannya pada Treant itu. Dia dengan bangga menjelaskan bahwa itu sangat melembabkan kulit dan menghilangkan kekeringan. Setelah melihat hasilnya, dia menyatakan bahwa itu sangat sepadan. Semua orang terkejut melihat sebagian kutukan korupsi itu menghilang. Martini menyadari bahwa gurunya memiliki obat rahasia, sementara avatar dewa kagum dengan solusi uniknya. Ayah Xiaoqi sadar kembali dan bertanya, mengapa putranya ada di sana. Treant lain yang terkorupsi perlahan mendekati mereka. Dia memerintahkan mereka untuk tidak mendekat. Mengejutkan semua orang, mereka patuh. Pemimpin Treant mendesak para pahlawan untuk menyelamatkan yang lain selagi dia hanya terkorupsi sebagian dan masih bisa memberi perintah. Dia memperingatkan bahwa dia tak akan bisa mempertahankan kendalinya lebih lama lagi. Mizu setuju dan mulai menuangkan lotion kemana-mana. Para Treant itu perlahan pulih. Saat dia selesai menyembuhkan semuanya, Mizu telah menghabiskan 5 botol penuh. Pemimpin Treant menjelaskan bahwa mereka berasal dari desa ras Treant di dekat situ. Raja Iblis korupsi telah menyerang rumah mereka dan mengubah mereka menjadi boneka. Para nelayan menambahkan bahwa mereka telah pergi ke hulu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada desa itu. Putao menjelaskan bahwa suku ras nelayan merasa cemas dan memintanya untuk menemukan para Treant lalu membawa mereka pulang. Pemimpin Treant bertanya tentang penduduk desa yang masih hilang. Xiaoqiu mengungkapkan bahwa mereka semua telah terkorupsi dan dipaksa untuk terus memproduksi anggur buah untuk sang Raja Iblis. Martini menjadi sangat marah, bukan karena penduduk desa diperbudak, melainkan karena mereka semua telah terkorupsi sebelum dia bisa mencicipi anggur mereka. Mizu bertanya tentang atribut pemimpin Treant. Dia menjawab bahwa dia memiliki kelas tuner, yaitu mati rasa. Avatar Dewa menjelaskan bahwa atribut memiliki 3 klasifikasi utama. Kelas tuner memengaruhi makhluk hidup, seperti mati rasa, yang menghilangkan rasa sakit seseorang. Kelas alterasi memengaruhi benda mati, seperti penyimpanan, yang menyimpan barang. Terakhir, kelas kemunculan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, seperti kembang api. Mizu bergumam bahwa sistem ini lebih sulit dipahami daripada manga yang sering dia baca. Sang avatar menyuruhnya untuk mulai membaca sesuatu yang lebih berbobot. Salah satu nelayan salah paham dengan pertanyaan itu dan mengira Mizu bertanya tentang zodiak. Dengan bangga, dia mengumumkan bahwa zodiaknya adalah anjing. Nelayan kedua mengaku sebagai tikus, sedangkan yang terakhir menyatakan bahwa zodiaknya adalah kanguru. Mizu menatapnya ngeri karena tidak ada yang namanya zodiak kanguru. Namun, dengan santai Martini mengungkapkan bahwa dia juga seekor kanguru. Bahkan Zhaokui mengklaim memiliki zodiak yang sama. Mizu mulai bertanya, apakah sistem zodiak ini juga dirancang oleh Dewa Wuhu saat sedang mabuk di malam hari. Pemimpin Treant mengakui bahwa mereka belum tahu tentang klasifikasi ini sebelumnya. Dia baru mempelajarinya setelah pergi ke kota untuk belajar. Dia menjelaskan bahwa ras nelayan bisa menyemburkan air dan berenang, sedangkan ras Treant bisa memanjangkan anggota tubuh, berbunga, dan berbuah. Putao bertanya kemana Raja Iblis korupsi pergi. Pemimpin Treant mengungkapkan bahwa sang Raja Iblis pergi untuk menjemput seseorang. Dia mendesak semuanya untuk melarikan diri sebelum beberapa Raja Iblis tiba bersamaan. Martini berdebat bahwa setiap gua Raja Iblis seharusnya hanya berisi 1 Raja Iblis. Mizu menolak untuk pergi. Lagi pula, dia telah memasuki gua ini untuk membunuh Raja Iblisnya.
Martini memeriksa lencana pemimpin Treant dan menemukan bahwa dia adalah peringkat emas meskipun hanya menguasai satu keahlian. Lalu dia memeriksa lencana Putao dan mendapat kejutan yang lebih besar. Dia tidak percaya bahwa Putao hanya peringkat perunggu. Putao mengakui bahwa dia terlalu takut menggunakan artefak suci yang kuat karena dia tak bisa mengendalikan efeknya dengan baik. Mizu meminta Martini untuk menjelaskan sistem peringkat artefak suci. Martini menyebutkan peringkatnya secara berurutan. Perunggu, perak, emas, platinum, berlian, dan terakhir peringkat bintang. Umumnya, peringkat artefak suci seseorang juga mewakili kekuatan penggunanya. Dia menambahkan bahwa gurunya jelas sedang pura lemah untuk memangsa yang kuat, pura tak berdaya sebelum menghancurkan segalanya, jadi peringkat biasa tak bisa mengukurnya. Putao menyatakan bahwa Raja Iblis yang menyerang desa tak berdosa harus dibasmi. Dia mulai mengutip ajaran Dewa Wuhu lagi, tetapi Mizu segera memotongnya. Kenapa dia terus menyebutkan dewa yang hanya pernah muncul di hadapannya sekali secara tak sengaja? Lagi pula, Mizu ragu dewa tak berguna itu punya kata-kata yang berharga. Putao membantah dengan mengatakan bahwa dia telah berkhotbah selama 5 tahun. Fakta bahwa dia bisa terus menyebarkan ajarannya membuktikan bahwa Dewa Wuhu selalu mengawasinya. Jika dewa ingin dia tetap di sana, maka dia akan tinggal. Mizu membalas bahwa jika Dewa Wuhu mengawasinya tanpa henti selama 5 tahun, maka dia bukanlah dewa. Dia itu tukang intip. Dahulu kala, Raja Iblis membuka matanya dan melihat Dewa Wuhu berdiri di hadapannya. Dewa menjelaskan bahwa dia adalah seorang Raja Iblis dan Dewa Wuhu adalah ayahnya. Namun, dia memperingatkan anak barunya agar tidak pernah mengungkapkan keberadaannya. Dewa Wuhu bermain kejar-kejaran dengan Raja Iblis muda itu. Saat makhluk itu mengeluh lapar, sang dewa menjanjikannya hadiah jika dia bisa menangkapnya. Kemudian, Dewa Wuhu mengajarinya cara menghabisi para pahlawan yang memasuki guanya. Setelah itu, dia menganugerahkan kekuatan korupsi kepada Raja Iblis tersebut. Makhluk itu menyukai kemampuan barunya dan berjanji akan belajar dengan giat. Dia bertanya apakah dia bisa menjadi Raja Iblis yang baik. Dewa Wuhu meyakinkannya bahwa dia bisa, karena sebagai anaknya, dia lebih kuat dari siapapun. Dewa Wuhu bahkan memberinya sebuah takhta yang diberi label meja kerja Raja Iblis. Raja Iblis berpikir itu terlalu mewah, tetapi Dewa Wuhu menjelaskan bahwa dia sendiri yang merancang seluruh gua itu untuknya. Kini Raja Iblis korupsi bisa resmi mulai bekerja. Tiba-tiba, sesosok makhluk turun dari langit-langit. Itu adalah Raja Iblis korupsi, dan dia sangat marah karena ada penyusup yang memasuki guanya. Semua orang seketika bersiaga penuh. Raja Iblis melepaskan keahliannya. 100 putaran, 1000 bilah. Seluruh langit retak dan hancur. Bongkahan reruntuhan berjatuhan seperti hujan. Mizu dengan putus asa memanggil Martini, Putao, dan Xiao Qiu. Dari suatu tempat di atas, Pepe tiba-tiba mendengar suara yang tak asing. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat Mizu, versi lebih besar dari dirinya sendiri. Pepe seketika memanggilnya bos. Mizu menatap Raja Iblis mungil itu dan langsung mengenali adik kecilnya yang hilang. Dia tak bisa mempercayainya. Setelah melakukan pencarian di dunia lain, Pepe-nya yang kabur telah kembali padanya dengan sendirinya. Pria kecil itu telah menjadi belahan jiwanya dalam tak terhitung banyaknya pertempuran, rekan emasnya yang tak tergantikan, saudara seperjuangannya yang paling setia. Diliputi haru, Mizu memeluk pusaka keluarganya dan menangis mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Pepe teringat hari saat dia berlari di bawah matahari terbenam. Itu juga hari saat dia kehilangan masa mudanya dan berpisah dengan pasangan seumur hidupnya. Mizu memberitahu Pepe bahwa setelah kehilangannya, dia melihat wajahnya setiap kali menutup mata. Namun, setiap kali dia membukanya lagi, adik kecilnya yang berharga tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia mengakui bahwa dia egois dan selalu menganggap remeh kontribusi Pepe. Baru setelah kehilangannya, Mizu mengerti bahwa setiap hari biasa yang mereka habiskan bersama memiliki makna yang tak tergantikan. Mizu mengaku bahwa dia telah bersalah. Kali ini, dia berjanji akan melindungi rekan emasnya dengan baik dan tak akan pernah membiarkan mereka berpisah lagi. Dia merentangkan kedua tangannya dan menyuruh Pepe untuk pulang. Lalu dia menarik pusaka keluarganya yang hilang ke dalam pelukan erat. Namun, tidak terjadi apa-apa. Bingung, Mizu bertanya mengapa mereka tidak menyatu. Avatar Dewa menjelaskan bahwa Pepe sekarang setara dengan artefak ilahi. Seorang Raja Iblis hanya bisa berubah menjadi artefak ilahi setelah mati. Karena itu, jika Mizu ingin bersatu kembali dengan adik kecilnya secara permanen, dia harus membunuh Raja Iblis terkuat terlebih dahulu. Avatar itu tiba menyadari bahwa dia belum pernah memberinya nama yang sebenarnya. Namun, Pepe menjawab bahwa dia sangat senang dipanggil Pepe. Avatar bertanya, apakah dia sudah terbiasa dengan segalanya selama setengah tahun terakhir? Dan Pepe menjawab, iya dengan riang. Mizu mulai panik. Dia baru saja menemukan Pepe-nya yang kabur, tapi mereka bahkan tidak bisa bersatu kembali. Yang lebih penting, bagaimana bisa setengah tahun berlalu, padahal Mizu baru saja tiba.
Avatar Dewa mengungkapkan bahwa waktu telah dipercepat saat Mizu berada di dalam wilayah Dewa. Meskipun terasa singkat baginya, setengah tahun telah berlalu sejak transmigrasinya. Pepe meyakinkan bosnya bahwa dia baik-baik saja. Dia mengakui awalnya merasa kesepian, tapi dia sudah pulih dan membangun kehidupan baru. Mizu menjadi murung. Saat peralatan berharganya meninggalkannya, alat itu langsung menjadi mandiri dan tidak lagi membutuhkannya. Dia bertanya-tanya apakah membunuh Pepe adalah satu-satunya cara untuk membawanya pulang. Untuk sesaat, Mizu sungguh mempertimbangkan untuk melakukannya. Pepe memberitahu Mizu bahwa setelah mereka menaklukkan Gua Raja Iblis, mereka harus mengunjungi rumahnya. Dia dengan bersemangat mengungkapkan bahwa dia telah mendapat banyak teman di sana. Avatar Dewa mengklarifikasi bahwa rumah Pepe sebenarnya adalah lantai atas Gunung Raja Iblis. Pepe menjelaskan bahwa tubuh aslinya tetap berada di dalam Gunung Raja Iblis. Dia telah meminjam atribut klon milik temannya untuk membuat tubuhnya saat ini, yang memungkinkannya bepergian keluar selama beberapa bulan terakhir. Dia berseru bahwa dunia luar benar luar biasa. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, dia mengundang Mizu untuk ikut berpetualang bersamanya. Avatar Dewa menyela, menyatakan bahwa dunia ini jelas luar biasa, karena dia yang telah menciptakan segalanya. Sekali lagi, dia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Wuhu. Tiba-tiba, seseorang melemparkan batu besar ke arah mereka. Pepe dengan santai menghentikannya hanya dengan satu jari. Lalu dia membuat seluruh batu itu meledak. Pepe menyarankan agar mereka selesai menaklukkan Gua Raja Iblis sebelum membahas petualangan mereka. Ini mengembalikan ingatan tentang pertempuran pertama Raja Iblis melawan sekelompok pahlawan. Saat itu, dia sangat bersemangat mengalami penaklukan pertamanya dan bertekad menjadi Raja Iblis yang hebat. Namun, saat para pahlawan itu kembali, dia menuntut untuk tahu mengapa mereka menyerang lagi. Dia belum bisa beristirahat selama beberapa hari. Gelombang pahlawan yang tak ada habisnya terus menyerbu guanya. Baginya, mereka tak lebih dari sekadar serangga pengganggu yang gigih. Hidupnya menjadi siklus pertempuran tanpa akhir melawan pahlawan dari hari ke hari. Akhirnya, dia kehilangan semua keinginan untuk melanjutkannya. Itulah mengapa dia merasa sangat lega saat akhirnya berhasil kabur. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kebebasan tanpa harus menghadapi penaklukan setiap hari. Dia dengan bangga menyatakan dirinya pensiun. Kembali ke medan perang, Martini terkejut saat mengetahui bahwa Raja Iblis di hadapan mereka hanya berperingkat perak. Namun, setelah melihat lebih cermat, dia menyadari bahwa makhluk ini bukanlah Raja Iblis korupsi yang asli. Tepat pada saat itu, seorang Raja Iblis yang lebih kecil muncul. Dia segera melepaskan semburan korupsi. Pemimpin Trian menatap ngeri saat awan besar kabut korupsi mendekati mereka. Sebelum itu bisa mencapai mereka, dia melempar putranya ke tempat aman dan membiarkan kabut itu menelannya. Raja Iblis korupsi mengeluh karena mereka telah menyerbu rumah pensiunnya yang damai. Dia mengklaim bahwa para Trian itu hanyalah perawatnya. Inilah Talidi, Raja Iblis korupsi, tuner peringkat platinum. Sementara itu, Kankamo berteriak bahwa para pahlawan telah melebih-lebihkan kemampuan mereka. Dia dengan murka memerintahkan mereka untuk mati. Namun, tepat saat pemimpin Trian menyerangnya, Kankamo tiba-tiba lenyap. Kankamo, Raja Iblis pedang tipe kemunculan peringkat perak, muncul kembali di samping Pepe. Dia menatap sekeliling dengan kaget, tidak mengerti bagaimana dia bisa dipindahkan ke sana. Pepe menjadi sangat marah. Aturan dewa menyatakan dengan jelas bahwa hanya satu Raja Iblis yang bisa bertarung di dalam Gua Raja Iblis. Oleh karena itu, dia menuntut untuk tahu siapa di antara mereka yang merupakan penguasa gua yang sebenarnya. Kankamo menjelaskan bahwa Talidi telah melarikan diri dari Gunung Raja Iblis setengah bulan sebelumnya dan mengambil alih guanya. Karena Talidi berperingkat platinum sementara Kankamo hanya berperingkat perak, dia telah memutuskan untuk mengikuti Raja Iblis yang lebih tua itu dan belajar bagaimana menjadi lebih kuat. Apapun alasannya, Pepe memerintahkan Kankamo untuk berhenti ikut campur. Mereka bisa mendiskusikan hukumannya setelah pertempuran usai. Di dekatnya, Avatar Dewa mengamati situasi itu dengan ekspresi puas yang aneh. Pepe menginstruksikan Kankamo untuk tetap berada di sampingnya dan diam menunggu hasil pertempuran. Martini akhirnya menyadari bahwa Raja Iblis yang baru tiba itu berperingkat platinum. Dia memperingatkan semua orang bahwa ini adalah Raja Iblis korupsi yang asli. Talidi menjadi kesal. Para pahlawan telah mengetahui bahwa dia berperingkat platinum, namun mereka masih mencoba melarikan diri. Pemimpin Trian mati-matian berusaha melarikan diri dari korupsi yang menyebar. Mizu dengan cepat mengoleskan lebih banyak lotion, membiarkannya meresap dalam ke tubuh kayunya. Pemimpin Trian merasa terhina setelah dikorupsi untuk kedua kalinya. Mizu meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan menyuruhnya menyerahkan segalanya kepada pahlawan pelembab barunya. Jauh di lubuk hatinya, Mizu sangat menantikan untuk menyelesaikan pertempuran dan akhirnya bersatu kembali dengan adik kecilnya yang berharga. Mizu mengeluarkan sekantong tepung dan menaburkan isinya kemana-mana. Lalu dia menginstruksikan Martini untuk menembakkan kembang apinya, tapi Martini tampak bingung. Lagi pula, Mizu telah menyegel keahliannya.
Mizu tidak percaya, dia masih mengingat hal itu. Sekarang dia mengerti mengapa Martini bermalas-malasan. Para Treant yang terkorupsi datang menerjang ke arah mereka. Martini melepaskan keahlian puncaknya. Menembakkan kembang api disetujui, dia menembakkannya langsung ke arah mereka, dan ledakannya menghempaskan mereka. Talidi mengeluh tentang keahlian konyolnya itu. Dia mencoba menyerang Martini, tapi Mizu menahan kedua tangannya dengan ikatan elastis. Talidi terus menyerang, tapi Mizu menangkis setiap serangan. Ini hanya membuatnya semakin kesal. Dia beralih ke pertarungan jarak dekat, tetapi ketika mencoba menendang Mizu, kakinya tenggelam ke dalam bantal. Dia terpaksa melangkah mundur. Meskipun begitu, dampaknya meninggalkan memar di sekujur wajah Mizu. Talidi menarik napas dalam-dalam, lalu dia melepaskan aliran penusuk korupsi dari mulutnya. Mizu ingat bahwa atribut yang memengaruhi makhluk hidup tidak dapat memengaruhi benda mati, jadi dia menggunakan payung sebagai perisai. Lalu dia segera menutup payung itu dan menusukkan ujungnya ke tubuh Talidi. Talidi terpental ke belakang, tapi kabut di sekitarnya menahan tubuhnya saat jatuh. Kemudian dia menggunakan aliran penusuk korupsi. Korupsi itu melekat pada kepala para Treant. Dia menyatakan bahwa dia sudah pensiun dan punya banyak waktu luang sehingga dia bisa bermain-main dengan mereka sesuka hati. Namun yang mengejutkannya, seseorang menuangkan cairan ke atas para Treant. Mizu terkekeh setelah mengetahui bahwa cairan pembersih dapat menghalangi penyebaran korupsi. Itu membuat semuanya jauh lebih mudah untuk ditangani. Martini berkomentar bahwa Mizu memiliki terlalu banyak trik yang disembunyikannya. Talidi menjadi semakin murka. Saat dia mencoba menendang Mizuo, tiba-tiba dia merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Putao bertekad untuk memusnahkannya. Dia mengaktifkan ledakan vitalitas, dan itu menyebabkan tangan Talidi membengkak hingga ukuran yang sangat besar. Talidi memanggil semua orang untuk datang dan membantunya. Para Treant yang terkorupsi memungut batu tajam dan menyerangnya. Lengannya terpotong. Sementara itu, Martini berlari maju. Namun para Treant yang terkorupsi menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Talidi mengganti lengannya yang hilang dengan korupsi. Dia sangat murka. Bahkan setelah melarikan diri ke tempat terpencil seperti ini, orang-orang masih memburunya untuk melancarkan perang suci terhadapnya. Dia mengaktifkan aliran pengikat korupsi. Dia menyatakan bahwa dia akan menghancurkan mereka semua secara langsung. Mizuo tercengang karena pertarungan ini entah bagaimana memiliki fase kedua. Talidi memukulnya dan membantingnya langsung ke tanah. Mizuo menjerit kesakitan, mengeluh bahwa dia belum pernah dihajar separah ini sejak dia dilahirkan. Talidi menyatakan bahwa dia tidak akan sekadar mengorupsi Mizuo. Dia akan memukulinya sampai mati dengan kedua tangannya sendiri. Pemimpin Treant bergegas menuju Mizuo dan mengaktifkan penghalang mati rasa miliknya. Mizuo mengeluarkan sebuah bola pantul yang melontarkan dirinya dan Talidi ke belakang. Tapi Mizuo tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia menyadari ini pasti atribut Kuishin, sang pemimpin Treant. Rasa sakitnya telah diblokir, meskipun tubuhnya masih terasa sedikit mati rasa. Dia bertanya-tanya, apakah itu karena dia telah dihajar terlalu parah? Talidi menerjang lurus ke arahnya. Mizuo memukulnya, tapi Talidi terkekeh saat dia menangkis serangan itu. Dia memberitahu Mizuo bahwa serangannya sia-sia karena korupsi tidak ada habisnya. Putao mengendap-endap di belakangnya dan mengaktifkan kebangkitan vitalitas. Tapi Talidi memblokirnya dengan korupsinya. Dia tidak tahu atribut apa yang dimiliki gadis itu, tapi dia bisa tahu bahwa gadis itu termasuk dalam kelas tuner. Dan kelas tuner sama sekali tidak mempan terhadap cairan korupsinya. Seseorang melemparkan tongkat ke arahnya, namun dia dengan mudah menangkapnya. Tapi yang mengejutkan, tongkat itu tiba-tiba lenyap. Saat perhatiannya teralihkan, Mizuo langsung menyerbunya. Cairan korupsinya meledak, membuat seluruh medan perang menjadi sangat kacau. Putao mencoba menggunakan sihirnya, tetapi tekanan itu menghancurkan tongkat sihirnya. Dia menyadari bahwa artefak perunggu itu tidak bisa lagi menahan kekuatannya. Martini menembakkan kembang apinya. Talidi mengayunkan kapak dan menebas lengannya, menyatakan bahwa Martini tidak pantas menjadi lawannya. Darah berceceran di mana-mana, dan pemandangan itu membuat Mizuo pucat pasi. Talidi mengumumkan bahwa dia mulai lelah, jadi dia memutuskan untuk mengubah mereka semua menjadi perawatnya yang paling pekerja keras. Cairan korupsi itu menahan Mizuo. Seluruh tubuhnya terasa benar-benar mati rasa. Lengan lain yang terbuat dari korupsi menahan Putao. Dia menyuruh Mizuho untuk berdoa kepada Dewa Wuhu, berjanji bahwa dewa akan menjawabnya. Tapi hal itu terdengar seperti lelucon konyol baginya. Gadis itu meyakinkannya bahwa keajaiban akan turun selama dia berdoa dengan iman yang sejati seperti dirinya. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, dewa pasti akan menyelamatkan mereka, sama seperti dewa telah menyelamatkannya dulu. Mizuo melihat sekeliling mencari avatar dewa, Shenzhen. Kang Kamo menyatakan bahwa pertarungan sudah berakhir. Shenzhen berdecak kesal dan berkomentar betapa membosankannya ini. Talidi menyuruh mereka untuk tidak takut karena mereka akan segera menjadi miliknya. Putao dengan putus asa berdoa agar dewa menyelamatkan mereka. Dia memohon padanya untuk mengakui pengabdiannya yang tak kenal lelah dan keyakinannya yang tak tergoyahkan.
Dia terus memanggil-manggil dewa. Tapi Mizuho menjawab bahwa tak satu pun dari mereka bisa diandalkan. Dia membebaskan diri dari korupsi itu dan menyelamatkan gadis itu sendiri. Dia mengingatkan gadis itu bahwa baik sekarang maupun ketika dia masih kecil, mereka yang menunjukkan kebaikan dan mengulurkan tangan untuk membantu bukanlah dewa yang mulia, melainkan manusia nyata. Dia menegaskan bahwa sosok yang menyelamatkannya bukanlah dewa, melainkan dirinya. Shenzhen menyadari bahwa gergaji mesin listrik itu telah menyala. Dia tidak mengerti bagaimana Mizuho berhasil menyalakannya. Gergaji mesin itu merobek lengan korupsi Talidi. Dia terkejut saat menyadari bahwa kecepatan pemulihannya tidak bisa mengimbangi kerusakannya. Ketika Martini melihat ini, matanya langsung berbinar. Kuishin juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Mizuho menyadari bahwa sensasi mati rasa yang dia rasakan sebenarnya adalah arus listrik. Barulah dia menyadari bahwa listrik yang telah menyetrumnya sampai mati ikut bereinkarnasi bersamanya. Dia melemparkan artefak suci kepada Putao karena miliknya telah hancur. Itu adalah benda yang berubah dari Raja Iblis Kentut yang mereka temui sebelumnya. Gadis itu terkejut saat menangkapnya. Talidi sudah benar muak padanya. Dia menyatakan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Mizuho menjawab dengan menantangnya untuk maju. Dia menebas cairan korupsi yang mengelilingi mereka sampai akhirnya dia mencapai Talidi. Lalu dia menebasnya. Mizuho mulai berpikir bahwa berpetualang di dunia lain itu sangat luar biasa meskipun dia telah kehilangan PP-nya, namun pikiran itu mengalihkan perhatiannya, dan Talidi berhasil melompat menjauh. Dia mengaktifkan aliran keruh korupsi. Mizuho membelah aliran itu menjadi dua, namun Talidi terus menyemburkannya dari mulutnya. Mizuho hanya menyeringai. Keadaan dengan cepat menjadi kacau balau saat cairan yang dia blokir menyemprot kemana-mana, lalu dia mengangkat gergaji mesin dan menusukkannya langsung ke tubuh Talidi. Talidi menyadari bahwa dia harus melarikan diri sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan aliran penusuk korupsi lagi. Putao mengaktifkan ledakan vitalitas, menyebabkan kaki Talidi membesar. Talidi mengerang kesakitan saat dia menabrak tanah. Mizuho bergegas lurus ke arahnya. Sementara itu, artefak suci di tangan Putao mulai retak. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa yang coba disampaikan Dewa Wuhu kepadanya. Talidi berulang kali menggumamkan nama dewa. Lalu dia berteriak bahwa dewa tidak lebih dari seekor monster. Dia mengklaim bahwa dewa telah menciptakannya dan mengubahnya menjadi boneka tanpa akal. Dia mempertanyakan mengapa para Raja Iblis dipaksa untuk melaksanakan kehendak dewa sambil menunggu selamanya, agar gua Raja Iblis mereka ditaklukkan. Dia mengeluh dengan getir bahwa dia tidak pernah diberi pilihan. Dia menjerit bahwa siklus membunuh dan dibunuh yang tak ada habisnya ini tidak ada artinya baginya. Yang dia inginkan hanyalah menjalani hidupnya sendiri dan menjadi dirinya sendiri. Korupsi dalam jumlah besar meletus dari tubuhnya. Putao tercengang mendengar apa yang baru saja diucapkannya, tetapi Mizuho hanya tampak kesal. Talidi menyatakan bahwa dia ingin mengendalikan hidupnya sendiri, dan dia menolak untuk menerima takdir yang begitu kejam. Penampilannya mulai berubah saat dia mengaktifkan aliran akhir korupsi. Talidi menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menerima takdirnya. Mizu menyadari bahwa Raja Iblis itu masih menyimpan ingatannya saat diciptakan oleh Dewa Wuhu. Dia bertanya-tanya, apakah Talidi benar diizinkan untuk mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Talidi melepaskan raungan yang memekakan telinga. Gelombang kekuatan yang dahsyat menelan tubuhnya. Mizu terpana oleh pancaran energi yang tiba-tiba itu. Dalam sekejap, Talidi berubah menjadi tombak hijau. Mizu dibuat benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia perlahan mendongak. Raja Iblis korupsi itu telah mati. Bahkan para Trian menatap dengan syok, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Mizu tetap membeku dalam linglung. Shenzhen bergumam bahwa Talidi sendirilah yang mendatangkan malapetaka itu. Mizu mengambil artefak suci itu. Dewa Wuhu telah menjatuhkan hukuman ilahi. Putao bertanya apa yang sedang terjadi. Dia terpana saat mengetahui bahwa dewa telah menciptakan Raja Iblis korupsi. Dia tak bisa memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, dewalah yang menganugerahi mereka atribut dan membiarkan mereka bertarung melawan para Raja Iblis. Mizu menghampirinya. Mizu menjelaskan bahwa tingkatnya sudah berada di atas rank perunggu, jadi artefak suci rank perunggu tak lagi bisa menahan keahliannya. Mizu menyerahkan artefak suci itu padanya dan memintanya mencoba menyembuhkan semua orang. Namun dia menolak, berkata bahwa dia tak bisa melakukannya. Dia yakin keahliannya hanya akan menyebabkan hasil yang mengerikan, jadi dia terlalu takut untuk mencoba lagi. Mizu menunjuk pada Martini yang sudah jatuh pingsan. Dia menambahkan bahwa keahlian peredam rasa sakit Kuishin juga telah memudar, meninggalkannya dalam penderitaan yang luar biasa. Kemudian Mizu mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkannya. Kini giliran Putao untuk menyelamatkannya. Putao ragu-ragu. Asap berputar di sekitar Mizu saat dia menyuruh Putao untuk melupakan tentang dewa yang menganugerahinya atribut. Putao terlalu peduli pada dewa hingga dia mengabaikan keberadaannya sendiri. Mizu menjelaskan bahwa menyelamatkan orang dan membasmi Raja Iblis, keduanya adalah bagian dari jati dirinya. Dewa tidak harus dan tidak perlu menyaksikan semua itu. Mizu menyuruhnya untuk fokus pada dirinya sendiri dan menyembuhkan semua orang.
Putao akhirnya menerima artefak suci itu. Lalu dia mengaktifkan kebangkitan agung. Para Trian segera pulih, dan semua rasa sakit mereka lenyap. Mereka menatapnya dengan takjub. Bahkan lengan Martini yang terputus beregenerasi sepenuhnya. Mizu sangat gembira karena hal itu berhasil. Sesaat, dia berharap Pepe-nya juga tumbuh kembali. Namun sekali lagi, dia dibuat kecewa. Kemudian, dia bertemu dengan Pepe. Pepe berseru bahwa Mizu sangat luar biasa. Dia tahu Mizu akan menang. Mizu menjawab bahwa dia hanya beruntung, lalu bertanya kemana Shenzhen pergi. Shenzhen mengaku bahwa Mizu berjalan sangat cepat sehingga dia tak bisa menyusul. Mizu tidak mempercayainya. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa tubuhnya dipenuhi arus listrik, memungkinkannya untuk mengisi daya dan mengaktifkan peralatan listrik apapun yang dia panggil. Shenzhen sama sekali tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia menduga itu mungkin karena Mizu mati tersengat listrik. Namun, dia mengakui bahwa bukan dia yang memberikan kemampuan itu pada Mizu. Mizu juga menyadari bahwa dia secara tak terduga pandai bertarung. Kecepatan, refleks, dan kekuatannya jauh melampaui apapun yang dia bayangkan. Sebelum bertransmigrasi, dia bahkan belum pernah berkelahi dengan siapapun. Shenzhen menjawab bahwa itu karena Mizu telah kehilangan Pepe-nya. Mizu bertanya, apa hubungannya kehilangan Pepe dengan bertarung? Shenzhen menjelaskan bahwa kehilangannya itu ibarat Sun Wukong yang melepaskan semua alat latihan pemberatnya. Dengan hilangnya kekangan itu, secara alami Mizu telah membuka potensi penuh tubuhnya. Pepe berseru bahwa perpisahan mereka telah menjadi situasi yang sama menguntungkan. Namun Mizu mengakui bahwa dia lebih memilih merelakan kekuatan itu asalkan Pepe-nya kembali. Karena hanya jika mereka disatukan kembali, mereka pada akhirnya akan menjadi utuh. Kang Kamo diam-diam mengamati sekelilingnya. Kala itu, Talidi telah memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis Korupsi dari lantai 4 Gunung Raja Iblis. Dia menyatakan bahwa gua Kang Kamo adalah miliknya mulai saat itu juga. Kang Kamo menuntut untuk tahu apa yang memberinya hak itu. Namun pada akhirnya, Kang Kamo tunduk padanya. Setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, dia menyaksikan kekuatan luar biasa Talidi dan ingin tumbuh lebih kuat di sisinya. Talidi sama sekali tidak peduli tentang itu. Malahan, dia bertanya di mana desa terdekat karena dia butuh orang-orang untuk melayaninya. Kemudian, Kang Kamo melaporkan bahwa seseorang telah memasuki gua Raja Iblis. Talidi tak mau repot berurusan dengan mereka. Dia menyuruh Kang Kamo membiarkan para penyusup menemukan jalan keluar dan pergi dengan sendirinya, alih-alih mengganggunya. Jauh di lubuk hatinya, Kang Kamo merasa muak padanya. Gunung Raja Iblis menawarkan kesempatan tak terbatas untuk meraih kekuatan, namun Talidi malah memilih untuk melarikan diri. Bagi Kang Kamo, kepengecutannya itu memalukan dan pantas diganjar kematian. Tapi kini Kang Kamo terjebak di dalam gua Raja Iblis yang terpencil. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kekuatan menguasai segalanya, dia bertekad untuk menjadi lebih tangguh. Dia tahu bahwa jika dia tidak memangsa orang lain, pada akhirnya orang lainlah yang akan memangsanya. Jadi dia sangat ingin meraih kekuatan yang lebih besar dan mendapatkan permohonan yang mampu mengabulkan segalanya. Pepe mengalahkan Kang Kamo. Dia ingin menunjukkan pada Mizu bahwa semua orang di dunia itu, bahkan para Raja Iblis, ingin membunuhnya dan mengklaim permohonan yang mampu mengabulkan segalanya itu. Karena itu, Pepe tak melihat ada alasan untuk mengabulkan satupun permohonan mereka. Namun Mizu menjawab bahwa dunia lain dipenuhi dengan keajaiban. Dia yakin mereka bisa menemukan solusi yang tidak melibatkan pembunuhan Pepe. Pepe mengklarifikasi bahwa itu bukan karena dia ingin mati. Malahan, dia menginginkan kesempatan untuk benar-benar hidup untuk sekali saja. Dan jika Mizu bersikeras membawanya kembali, Pepe menantangnya untuk datang dan membunuhnya. Dia akan menunggu di lantai puncak Gunung Raja Iblis. Mizu menatapnya dengan tajam. Klon itu tiba-tiba menghilang. Shenzhen curiga bahwa itu telah kembali ke tubuh utamanya di lantai puncak Gunung Raja Iblis. Mizu hanya menatap ke langit sambil memikirkan Pepe. Malam itu, Martini bertanya kemana perginya Mizu. Dia memberitahunya bahwa para Trian sedang menyiapkan anggur berkualitas untuk menjamu mereka. Salah seorang nelayan berseru bahwa rasanya luar biasa lezat. Mizu menjawab dengan santai bahwa dia telah menemukan Raja Iblis lain, jadi dia pergi dan mengalahkannya. Kemudian dia menunjukkan artefak suci di tangannya sebagai bukti. Martini berseru bahwa dia sungguh sangat keren. Pemimpin Trian itu mendesak Mizu untuk bergabung, ingin berterima kasih padanya dengan layak. Semua orang bersorak-sorai. Mereka berkumpul di sekitar api unggun, berdiri tegak, dan merentangkan kedua tangan mereka ke samping. Lalu mereka semua meminum anggur mereka di saat yang bersamaan. Martini mengundang Mizu ke Great Roar dan berjanji akan menyambutnya dengan keramahan terbaik. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah komandan ksatria Great Roar. Dia menambahkan bahwa Mizuho bisa menaklukkan gua Raja Iblis di Gunung Raja Iblis kapanpun dia mau. Quicksan memeluk Mizuho dan berterima kasih padanya. Dia mengungkapkan bahwa ras Trian telah memutuskan untuk pindah ke kota, di mana mereka bisa menguji atribut mereka dan mempelajari keahlian baru.
Martini menjelaskan bahwa Great Roar dan kerajaan Divine Embrace adalah dua kerajaan super yang dibangun di sekitar Gunung Raja Iblis. Kedua kerajaan itu memiliki tujuan akhir yang sama, untuk menaklukkan gunung tersebut dan mengalahkan Raja Iblis terkuat yang menunggu di lantai puncaknya. Dia menambahkan bahwa Raja Iblis itu akan mengabulkan permintaan pemenangnya. Putao lalu mengaku pada Mizuho bahwa dia masih memikirkan Dewa Wuhua. Dia tidak bisa memahami kata terakhir Raja Iblis korupsi atau apa yang dikatakan Raja Iblis lainnya kepada mereka. Karena Dewa Wuhuo yang menciptakan dunia, dia sadar bukan tidak mungkin jika dia juga yang menciptakan para Raja Iblis. Dia tidak mengerti kenapa Dewa melakukan hal seperti itu. Semakin memikirkannya, dia jadi semakin bingung. Mizuho mengingatkannya tentang apa yang pernah dia katakan sebelumnya. Yang menyelamatkannya bukanlah Dewa. Dia juga menegaskan bahwa setiap kali dia menyelamatkan seseorang, dia tidak bertindak atas nama Dewa. Tindakan itu sepenuhnya adalah miliknya sendiri. Putao lalu mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan kebangkitan agung. Sampai dia menemukan kebenarannya, dia tidak bisa lagi melanjutkan khotbahnya. Dia bahkan tak bisa meyakinkan dirinya sendiri atas apa yang dia yakini. Jadi mustahil dia bisa meyakinkan orang lain. Mizuho menjadi sangat marah pada Dewa Wuhu atas semua hal buruk yang telah dia lakukan. Seolah belum cukup Dewa itu memisahkannya dari PP-nya. Dia juga telah menghancurkan hubungan Mizuho. Shenzhen berkomentar bahwa Mizuho jelas-jelas sudah mabuk. Mizuho tak sengaja meninjunya sambil mengumpat dengan keras. Putao memutuskan untuk kembali ke kerajaan Divine Embrace dan menceritakan semua yang terjadi pada Paus. Shenzhen jadi murka dan membalasnya dengan tendangan. Akhirnya, mereka tertidur dan pagi pun tiba. Martini membangunkan Mizuho dan Shenzhen untuk memberitahu bahwa orang-orangnya datang menjemputnya. Dia bertanya apa mereka mau pergi ke Great Roar bersamanya. Mizuho bertanya apakah tempat itu ada di sebelah Gunung Raja Iblis sebelum menyuruhnya pergi duluan tanpa mereka. Shenzhen memberitahu Mizuho bahwa para Trian dan manusia ikan telah kembali ke desa mereka. Putao pergi ke kerajaan Divine Embrace dan Martini menuju Great Roar. Dia lalu bertanya apa rencana Mizuho selanjutnya. Mizuho sama sekali tidak tahu, terutama karena PP-nya masih menolak untuk kembali. Hembusan angin menyapu melewati mereka dan membawa sebuah kartu langsung ke tangan Mizuho. Shenzhen bertanya benda apa itu. Itu adalah kartu nama Wuji yang mengiklankan layanan informasi dan barang dagangannya. Sementara itu, Pepe kembali ke lantai 10 Gunung Raja Iblis. Seorang iblis menyambutnya. Dengan kembalinya Pepe, itu berarti klonnya baru saja dihancurkan. Pepe sadar bahwa tubuhnya telah membesar dan bertanya pada Wanyuju apakah itu efek dari klon tersebut. Wanyuju menjelaskan bahwa meskipun klon Pepe tidak membesar karena skillnya, tubuh utamanya terus berkembang selama 6 bulan terakhir. Kekuatannya juga meningkat. Wanyuju adalah Raja Iblis klon, anggota peringkat bintang 5 dari kelas tuner. Pepe bertanya di mana yang lain. Wanyuju menjawab bahwa yang satu ada di dalam gua Raja Iblis, sedangkan yang lain sepertinya pergi mencarinya. Dia lalu bertanya apakah perjalanan Pepe membuahkan hasil. Pepe tetap diam, lalu dia berterima kasih pada Wanyuju. Dengan bantuannya, Pepe akhirnya berhasil memutuskan ikatannya dengan masa lalu. 3 hari kemudian, Raja Iblis rambut indah berseru bahwa rambut yang indah rasanya lezat. Mizuho mengalahkannya dengan pemotong rambut elektrik. Setelah itu, dia menghadapi Raja Iblis bayangan. Dia mengalahkannya hanya dengan menyorotkan senter padanya. Selanjutnya, dia menghadapi Raja Iblis semut terbang dan memukulnya dengan raket nyamuk elektrik. Mizuho telah memastikan bahwa dia bisa menggunakan arus listriknya untuk menyalakan alat secara normal, tapi dia masih penasaran bagaimana tubuhnya menghasilkan listrik itu. Dia curiga itu ada hubungannya dengan dirinya yang tersengat listrik sampai mati. Dia mencari di tanah namun tetap tak menemukan apa-apa. Dia berharap bisa menemukan obat yang mampu memulihkan tubuh, tapi tak ada satupun di sana yang menyerupai obat. Yang dia temukan hanyalah bunga dan rumput, jadi dia memakannya. Wuji mengingatkannya bahwa informasi yang dia beli belum terverifikasi, artinya keakuratannya tak bisa dijamin. Dia menambahkan bahwa obat rahasia yang Mizuho inginkan itu tidak biasa. Bahkan, itu sangatlah langka. Dia lalu bertanya, apa Mizuho menginginkan panduan bergambar untuk obat-obatan rahasia? Mizuho berteriak bahwa obat itu bukan untuknya melainkan untuk temannya. Wuji menjelaskan bahwa ada 3 metode yang bisa memulihkan tubuh temannya. Yang pertama adalah skill pemulihan dengan atribut yang sesuai. Yang kedua adalah obat rahasia yang terkadang ditemukan di dalam gua Raja Iblis, dan yang ketiga adalah darah ras khusus. Mizuho membalas bahwa metode pertama tidak akan berhasil karena dia sudah mencobanya. Lalu dia buru-buru meralat ucapannya, mengatakan bahwa temannya sudah mencobanya. Dia bertanya tentang metode kedua, dan apakah Wuji tahu gua Raja Iblis mana yang menyimpan obat rahasia itu. Wuji membenarkan bahwa dia tahu. Dengan bangga dia menyombongkan diri memiliki segala jenis informasi, tapi dia menegaskan bahwa pertanyaan sebenarnya adalah apa yang bisa Mizuho berikan sebagai imbalan.
Mizuo menjawab bahwa dia punya potensi. Mereka belum bertemu selama 6 bulan, dan dia sudah diikuti oleh seseorang dari ras peri. Itu saja membuktikan bahwa dia layak dijadikan investasi. Peri yang mengikutinya sebenarnya adalah avatar Dewa Wuhu, dewa yang sama yang telah mencuri PP-nya. Dewa itu telah membelah dirinya menjadi banyak avatar hanya untuk mencari hiburan di seluruh dunia secara langsung. Dewa menganugerahkan atribut kepada orang-orang dan memaksa mereka melawan Raja Iblis yang juga menerima atribut darinya, semuanya demi kesenangannya sendiri. Dan PP Mizuho telah menjadi Raja Iblis terkuat di seluruh dunia. Siapapun yang mengalahkannya akan dikabulkan permintaannya yang bisa memenuhi apa saja. Orang-orang di seluruh dunia ingin mengalahkan PP-nya. Lebih parahnya lagi, PP-nya bahkan tidak mau bersatu kembali dengannya. Singkatnya, Mizuo bertambah kuat, namun dia tetap tidak punya PP. Meski begitu, dia menolak untuk menyerah. Mizuo tiba-tiba terdiam, jadi avatar dewa bertanya apa dia sedang berkhayal lagi. Wuji memberitahunya karena mereka sepakat untuk bertransaksi, dia berjanji akan membuat Mizu puas. Dia juga membagikan informasi mengenai gua Raja Iblis lain yang dia ketahui. Dia mengaku pernah mendengarnya dari pedagang camilan yang mereka beli sebelumnya. Mizuo langsung mempertanyakan apakah informasi itu bisa diandalkan. Wuji menjawab bahwa mereka tidak akan tahu sampai mereka menemukannya sendiri, jadi dia menyemangati Mizuo untuk menyelidikinya. Wuji telah mengamatinya dengan saksama. Lengan dan kaki Mizuo benar-benar utuh, namun dia tampak sangat malu untuk membahas apa yang telah hilang darinya. Jadi meskipun Mizuo tidak mengatakannya secara langsung, Wuji yakin dia sudah tahu persis apa yang hilang, dan dia menyimpulkan bahwa Mizuo telah kehilangan ekornya. Wuji tidak bisa menahan rasa ibanya terhadapnya. Mereka akhirnya sampai di gua Raja Iblis lainnya. Mizuo berkomentar bahwa portal ini benar-benar terasa seperti pintu yang sesungguhnya. Dia bertanya apa Wuji akan ikut dengan mereka. Wuji menolak, menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang petarung. Sebaliknya, dia menunjuk orang yang akan menemani Mizuo. Namun, dia memperingatkan mereka bahwa mereka tak akan saling membantu karena mereka semua mengejar tujuan yang sama. Kemudian dia memperkenalkan kelompok tersebut. Yang pertama adalah Tao Pao Sheng. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki tujuan pribadi dan hanya disewa untuk misi ini. Dia berasal dari ras Shadow Plunder dan memiliki keahlian kelas penangkap biji bunga matahari. Orang berikutnya adalah Kai. Dia berasal dari ras Kai Tuner dan kelasnya adalah Bling. Selanjutnya adalah dua bersaudara, Hot Hound dari kelas bunga matahari dan Hot Dog dari kelas lidah. Terakhir, ada seorang wanita bernama Lilinai dari ras Celestial Ring yang memiliki kelas pesona. Saat membentuk kelompok untuk menyerbu gua Raja Iblis, sebaiknya ada dua peran khusus di dalam tim. Yang pertama adalah seseorang dengan atribut pemulihan dan penyembuhan, pada dasarnya seorang penyembuh. Orang ini akan mengobati luka, sehingga tim bisa bertarung lebih lama dan mempertahankan kekuatan mereka. Namun, orang dengan kemampuan seperti itu sangatlah langka. Yang kedua adalah seseorang yang bertugas mencari jalan keluar di dalam gua Raja Iblis, yaitu pencari pintu. Mereka memastikan kelompok memiliki jalur pelarian jika gagal mengalahkan Raja Iblis, memberi mereka kesempatan untuk mundur dan mencoba lagi. Peran ini mutlak diperlukan. Tao Pao Sheng menyatakan bahwa ras Shadow Plunder terdiri dari para pencari pintu profesional. Sifat bawaan ras mereka memungkinkan mereka berlari sangat cepat, dan dia telah bekerja sebagai pencari pintu profesional selama 5 tahun. Dia menjamin akan menemukan jalan keluar secepat mungkin, memastikan semua orang memiliki jalan untuk mundur. Namun sepertinya, tak satu pun dari mereka yang mendengarkannya. Hotdog menggerutu bahwa bocah itu telah membuat mereka menunggu, jadi sebaiknya dia memiliki keterampilan yang mengesankan. Wuji memperkenalkan Mizuo kepada kelompok. Dia lalu bertanya, apakah Tao Pao Sheng benar-benar tidak akan menelantarkan mereka? Khawatir namanya terdengar seperti orang yang pasti akan lari. Hotdog menjadi kesal karena diabaikan. Seseorang menyuruhnya untuk tidak terlalu emosi. Hothound memperhatikan ras peri yang mengikuti Mizuo dan berasumsi bahwa kekuatan Mizuo pasti setara dengan master mereka. Hotdog mengeluh bahwa dia tidak menyukai peri, tapi Hothound mengingatkannya bahwa ras peri memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai orang. Hothound tahu bahwa siapapun yang diikuti oleh peri pastilah orang yang luar biasa. Shenzhen mendekati Kai dan memberitahunya bahwa dia spesial. Kai kemudian memperkenalkan dirinya. Hothound terkejut karena Shenzhen tidak mengikuti Kai. Sementara itu, Hotdog semakin marah. Dia ingin melihat apa kemampuan Mizuo yang sebenarnya. Wuji menjelaskan bahwa dua bersaudara itu berasal dari ras Oni Merah dari Great Roar. Kapanpun mereka emosi, tubuh mereka akan menjadi sangat panas. Hotdog mengangkat tangannya. Mizuo memakai sepasang sarung tangan tebal dan meraih tangannya, mengatakan bahwa mereka harus bekerja keras bersama untuk menemukan obat rahasia itu. Hotdog benar-benar tercengang. Mereka menyeberang ke sisi lain portal dan mendapati diri mereka berjalan melewati rawa. Raja Iblis Gairah Keatuban, peringkat emas dari kelas tuner, segera menyadari kehadiran mereka.
Hothound menyuruh semua orang untuk mendukung mereka, menjelaskan bahwa Raja Iblis di luar Gunung Raja Iblis maksimal hanya bisa mencapai peringkat emas. Dia sesumbar bahwa mereka telah menyerbu beberapa gua Raja Iblis peringkat emas di gunung. Namun, Hotdog menjadi kesal karena merasa Mizuo meremehkannya. Tao Pausheng mengucapkan, semoga berhasil sebelum melesat pergi mencari pintu keluar. Mizuo geli melihat cara berlarinya karena dia terlihat persis seperti Naruto. Raja Iblis menyambut para pahlawan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia terus tertawa saat Oni bersaudara memelototinya, tetapi dia tetap tidak mau berhenti. Akhirnya, Mizuo membentaknya agar cepat dan segera mengucapkan dialognya. Raja Iblis memberitahu bahwa mereka bisa menjelajahi gua Raja Iblis miliknya selama mereka tertawa. Namun, tubuh mereka akan menjadi sama rapuhnya dengan tubuhnya. Dia memperingatkan mereka untuk sangat berhati-hati. Begitu tubuh mereka menjadi rapuh, sentuhan sekecil apapun bisa membuat mereka hancur. Dia menyebutnya tantangan tahan tawa. Mizuo terperangah karena Raja Iblis itu lebih terdengar seperti seorang influencer. Mizuo segera memutuskan untuk menuju ke arah yang berlawanan. Di sepanjang jalan, dia memakan beberapa jamur yang dia temukan. Prioritas utamanya adalah menemukan obat rahasia yang mampu memulihkan tubuh. Hothound memerintahkan semua orang untuk mengikuti arahannya. Lalu dia memanggil sesuatu. Itu adalah bunga matahari raksasa. Dengan bangga dia menjelaskan bahwa itu otomatis mengunci targetnya dan menyerang Raja Iblis terkuat di medan perang. Bunga matahari itu tiba-tiba bergerak dan malah memukul Mizuo. Mizuo menatapnya dengan terkejut. Bahkan Hothound pun terkejut. Sementara itu, Hotdog dengan bangga memuji saudaranya. Kemudian Hotdog menyerang langsung ke arah Mizuo. Karena gua Raja Iblis tidak memiliki aturan, dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menghajarnya. Lilinai bertanya pada Kai, siapa dari mereka yang harus menyerang lebih dulu? Kai bertanya, apakah dia juga harus bertarung? Lilinai mengaktifkan budak cinta. Itu memanggil lakuku dari ras rambut yang memiliki keahlian kelas kemunculan, kotak hadiah. Itu juga memanggil Bobofu dari ras terhormat yang memiliki keahlian kelas kemunculan, asap. Bobofu kemudian bertanya pada Lilinai apa yang sedang terjadi. Mizuo berlari menyelamatkan nyawanya sementara Hotdog berteriak menyuruhnya berhenti. Hothound bertanya-tanya apa yang salah. Awalnya, dia berasumsi bahwa anjing bunga matahari itu hanya membuat kesalahan, tapi itu tidak mungkin. Itu belum pernah memilih target yang salah sebelumnya. Dia memutuskan untuk memburu Mizuo lebih dulu dan menginterogasinya nanti. Mizuo berteriak bahwa dia hanya menginginkan obat itu. Dia mengingatkan bahwa mereka punya misi untuk diselesaikan dan tidak seharusnya mengejarnya seperti sekelompok penindas. Sementara itu, di kerajaan Divine Embrace, seseorang bertanya urusan apa yang mereka miliki dengan Paus. Itu adalah kesatria berkobar, Herald. Dia menjawab bahwa itu tidak bisa dibilang mendesak. Seorang staf berteriak bahwa Paus sangat sibuk, tetapi sang Paus, Bunisen, mengatakan tidak apa-apa. Dia mempersilakan Harold untuk berbicara dengannya. Dia menunjukkan poster buronan rusa pembunuh dan mengungkapkan bahwa orang ini telah membunuh anggota 4 keluarga bangsawan di Great Roar. Menurut penyelidikan mereka, rusa pembunuh sebenarnya adalah warga kerajaan Divine Embrace dan pengikut gereja Wuhu. Dia bahkan mungkin memegang posisi tinggi di dalam gereja. Bunisen bertanya, apakah Janugir yang mengirimnya? Harold menjawab, tidak, menjelaskan bahwa ini hanyalah masalah kecil. Bunisen berkomentar bahwa pikiran Janugir pasti masih terpaku pada Gunung Raja Iblis. Dalam hati, Harold merasa ironis mendengar hal itu dari seseorang yang pengikut agamanya juga menyerbu Gunung Raja Iblis. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dia tidak datang ke sana untuk berdebat. Rusa pembunuh telah melakukan kejahatan di dalam perbatasan Great Roar atas kehendaknya sendiri. Mereka hanya berharap kerajaan Divine Embrace tidak akan melindunginya, dan jika mereka menemukan jejaknya, mereka harus menyerahkan rusa pembunuh kepada Great Roar. Bunisen terdiam saat dia mengingat sesuatu yang telah terjadi di hutan. Seorang wanita dengan putus asa memohon padanya untuk menyelamatkannya. Seorang pria mengejar wanita itu sambil mengeluh bahwa dia bahkan tidak bisa mengurus pekerjaan rumahnya dengan benar. Pria itu tiba-tiba menyadari kehadiran orang dari kerajaan Divine Embrace. Seiring berjalannya waktu, seorang bocah rusa muda terus mengawasi wanita itu. Bahkan saat musim berganti, pria itu terus memarahi dan menyiksanya. Pada saat itu, pemuda rusa itu telah tumbuh menjadi pria dewasa. Benexon pernah menjelaskan padanya bahwa setiap orang memiliki takdir yang telah ditentukan. Takdir bawaan serta pilihan yang mereka buat setelahnya membentuk masa kini mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bisa melindungi wanita itu, tetapi hanya di dalam kerajaan Divine Embrace. Namun, baik atau buruk hasilnya, meninggalkan segalanya tetaplah pilihan yang membutuhkan keberanian luar biasa. Kata-katanya mendorongnya untuk angkat senjata dan menyerang suami wanita itu yang kejam. Pria rusa itu menyatakan bahwa semua yang dia lihat adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk disaksikannya. Oleh karena itu, semua yang dia lakukan juga merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan untuk dilakukannya. Dia mengklaim bahwa tindakannya adalah pilihan Tuhan.
Binaksin hanya berharap bahwa dia takkan pernah menyesali jalan yang telah dipilihnya. Kembali ke masa kini, dia bertanya, mengapa Gennoji mengutus Harold padanya. Lagi pula, Harold adalah satu dari sedikit di antara 10 komandan malam yang tak diikuti oleh anggota Raspberry. Harold menjelaskan bahwa salah satu target rusa pembunuh selamat dengan luka parah. Namun, peri yang mengikuti orang itu segera meninggalkannya begitu saja. Peri itu tidak mencari bantuan atau bahkan berusaha untuk menyelamatkannya. Harold maupun sang raja memiliki keyakinan yang sama. Terlibat dengan ras peri jelas bukanlah hal yang baik. Dia menyatakan bahwa ras peri tidak bisa diajak bicara atau dipercaya. Dia memperingatkan Bennexon untuk tetap waspada. Saat wanita itu menyuruhnya langsung ke intinya, dia mengungkapkan bahwa Raja Iblis Lantai 9, Raja Iblis Klon, telah kabur dari Gunung Raja Iblis. Sementara itu, Hotdog masih mengejar Mizuo. Hotdog mengaktifkan gigitan anjing raksasa. Mizuo langsung mengeluh bahwa napasnya bau sekali, lalu Mizuo memukulnya dengan tulang. Hotdog mengaktifkan anjing penjilat yang membuat lidahnya memanjang luar biasa. Tapi Mizuo cepat-cepat memasang berangus di mulutnya dan menyuruhnya berhenti menjilat, karena anjing penjilat takkan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Mizuo menekankan bahwa di antara memamerkan taringnya dan menjulurkan lidahnya kemana-mana, atribut Hotdog sungguh sangat tidak higienis. Hal ini membuat Hotdog meledak dalam amarah. Dia menyuruh kakaknya untuk tidak ikut campur. Dia berencana menunjukkan sendiri pada Mizuo akibat dari membuatnya marah. Lalu dia mengaktifkan skill bernama Panas Membara. Mizuo memukulnya dengan tongkat pemukul sebelum dia bisa mengaktifkan skill itu. Hotdog terkejut karena tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat rapuh. Hothound langsung menjadi khawatir pada adiknya. Tiba-tiba Mizuo merasakan tubuhnya memanas. Dia bertanya-tanya mengapa Hotdog jauh lebih lemah dari dugaannya. Tanpa peringatan, anjing bunga matahari itu menelannya bulat-bulat. Hothound bergegas mendekat untuk memeriksa apakah Hotdog masih hidup. Lalu mereka melihat jamur air mata biru, dan ternyata ada 2. Separah apapun lukanya, air mata biru itu bisa menyembuhkannya secara total. Hotdog menjulurkan lidahnya dan mengambil satu, lalu menelannya. Pada saat itu, setengah dari tubuhnya sudah hancur, namun seluruh tubuhnya pulih dalam sekejap. Hothound berseru bahwa dengan benda ini, mereka akhirnya bisa menyelamatkan tuan mereka. Mizuo lolos dari anjing bunga matahari dengan membelahnya menjadi 2 menggunakan gergaji mesinnya. Dia memberitahu kedua bersaudara itu bahwa dia akan membiarkan mereka pergi, asalkan mereka memberitahunya di mana dia bisa menemukan obat rahasia yang mampu memulihkan tubuhnya. Dia mencoba memanjat jamur itu untuk meraih air mata biru yang lain sambil membayangkan betapa Pepe akan menyesali keputusannya. Dia sadar bahwa jika Pepe tidak menghargainya, maka dia juga tidak akan menghargai Pepe. Dia bersumpah bahwa yang berikutnya akan menjadi lebih baik dan lebih luar biasa. Dan saat hari itu tiba, Pepe akan memohon untuk kembali, tapi Mizuo akan menolak untuk menerimanya. Alat pancingnya berhasil mengaitkan air mata biru itu. Sementara itu, pembunuh rusa, yang juga dikenal sebagai Bobofu, sedang melawan sang Raja Iblis, sementara Lakuku melompat dari belakang dan melemparkan sekumpulan kotak hadiah. Sang Raja Iblis hanya bersiap untuk menerjang lurus menembus kotak-kotak itu, tapi tiba-tiba tubuh Lakuku hancur berkeping-keping. Raja Iblis itu berkomentar bahwa dia sudah terlalu rapuh. Lilinai bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi dia tak memikirkannya lebih jauh, karena Lakuku hanyalah badut orang-orangan sawah. Dia tak peduli jika pria itu lenyap. Dia jauh lebih percaya pada Bobofu, seorang pembunuh berantai yang memiliki kekuatan luar biasa. Di tengah pertarungan, Bobofu tiba-tiba memanggilnya. Dia mengatakan bahwa setelah pertempuran usai, mereka harus mencari tempat terpencil dan hidup bersama, hanya berdua. Lilinai menjawab bahwa setelah mereka mendapatkan obatnya, dia akan melepas sihir pemikatnya dan mengembalikan kebebasannya. Bobofu mencabut senjatanya. Cahaya terang dan asap tebal menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Raja Iblis itu hanya menonton. Namun tanpa diduga, Bobofu menyerang Hothound dari belakang. Dia menuduh Hothound telah memaksa orang masuk ke gua Raja Iblis, mengeroyok, dan membunuh mereka. Dia menyatakan bahwa Hothound pantas mati. Selama 3 tahun terakhir, Bobofu telah membunuh lebih banyak pendosa daripada yang bisa dia hitung. Namun mereka sepertinya tak pernah habis. Meski begitu, demi kebaikan dunia, dia rela melakukan kejahatan di sisa hidupnya. Dulu, Bobofu telah jatuh cinta pada Lilinai pada pandangan pertama, namun wanita itu langsung mengenalinya dari poster buronannya. Kembali ke masa kini, dia menerjang lurus ke arah Raja Iblis. Raja Iblis menyadari bahwa Bobofu mengincar lehernya dari sebelah kiri dan langsung menangkis serangan itu. Raja Iblis mengeluhkan atribut Bobofu yang merepotkan. Asap tebal memenuhi area tersebut dan menghalangi pandangannya. Untungnya, dia memiliki saudaranya. Saudara yang menempel di punggungnya menyuruhnya untuk tetap fokus.